Diblokade dari kendaraan roda 4 dengan drum bekas dan bambu. Kondisi jalan jembatan yang berlubang ini berbahaya. Padahal jalur ini sering dilalui wisatawan menuju pusat wisata Ubud. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas, sampai jumpa. Manis asam curi oleh terus gak nempel di gigi. Slay oleh. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Semoga Kompas TV terus berada di posisi terdepan dalam menghadirkan tayangan yang mengedukasi masyarakat. Teruslah menjadi media independen dan terpercaya sebagai langkah serentak kita mewujudkan Merdeka Belajar. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. Kopi Luwak Hitam Baru. Lewat pantun, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebut Menko Polhukam Mahfud MD sebagai salah satu bakal cawapres yang lurus, tegak, dan berintegritas. Timnas U23 cetak sejarah loloskan timnas di 3 kelompok umur ke Piala Asia. Jangan lewatkan wawancara kami, Punggawa Timnas Pratama Arhan. Ajak sejumlah menteri dan selebritas, Presiden Joko Widodo uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung. Dengan kecepatan di atas 300 km per jam, Jakarta-Bandung ditempuh dalam waktu 28 menit. Halo, selamat sore saudara. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang. Bersama saya Cynthia Rompas dan Rahmat Ibrahim. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama akan disampaikan rekan saya, silakan Ibrahim. Terima kasih Cynthia. Saudara, seorang pria obesitas dengan bobot mencapai 200 kg dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis setelah terjatuh dari kamar mandi. kecil tempatnya. Itu luber. Tim pemadam kebakaran dibantu warga mengevakuasi pria dengan bobot 200 kg dengan menggunakan tandu. Kondisi rumah yang sempit dan bobot yang berat membuat petugas kesulitan untuk mengeluarkan pria ini dari dalam rumah. Pria obesitas langsung dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sukamto untuk mendapat perawatan medis karena sempat terjatuh dari kamar mandi. Tidak memungkinkan untuk menggunakan tempat tidur dari ambulan itu. Akhirnya kita transportasi ke mobil bak terbuka. Jadi setelah taruh di mobil bak, kita kawal mobil bak menuju Rumah Sakit RS Sukamto. Informasi lainnya saudara, polisi mengungkap bisnis produksi film porno di 3 lokasi di Jakarta Selatan. Dari 3 lokasi tersebut, 120 judul film porno telah diproduksi. Polisi juga menyita bukti uang tunai yang didapat pelaku dari bisnis terlarang ini. Tak ada yang menyangka bangunan 2 lantai sederhana di Jakarta Selatan ini menjadi salah satu lokasi syuting dan produksi film porno. Tak main-main,
Dari 3 lokasi yang semuanya berada di Jakarta Selatan ini, sudah ada 120 judul film porno lokal berdurasi lebih dari 1 jam yang telah dipasarkan lewat 3 website di dunia maya. Warga sekitar juga tak curiga meski kerap melihat aktivitas pengambilan gambar yang dilakukan di luar ruko karena semua terlihat wajar dari luar. Saya lihat sih ada beberapa kali ada sih, tapi nggak banyak. Apa 1-2 orang doang yang di situnya itu kan. Ya kurang tahu juga saya syutingnya itu kapannya, saya nggak tahu, nggak begitu perhatiin gitu loh Pak. 5 orang ditetapkan sebagai tersangka, mulai dari sutradara, produser, editor, sound engineer, hingga sekretaris sekaligus pemeran film. Polisi mengungkap produksi film porno ini melibatkan sejumlah artis, selebgram, hingga foto model sebagai pemerannya. Mereka akan diperiksa untuk menentukan status hukumnya Jumat mendatang. Ada pelibatan 12 orang talent wanita dan kemudian 5 orang talent pria. Dan ini pada minggu ini kita telah jadwalkan untuk pemanggilan terhadap ke-12 talent wanita maupun ke-5 talent pria. Untuk kita mintai keterangannya terkait dengan pelibatan yang bersangkutan dalam pembuatan film dimaksud. Pelaku menyebarkan konten film porno yang dibuatnya sejak tahun 2022 lewat layanan akun website berlangganan. Member harus membayar 100 hingga 500 ribu rupiah per akun untuk dapat mengakses film porno tersebut. Sindikat rumah produksi film porno ini juga telah mendapat sejumlah uang yang sebagian telah berubah menjadi aset dan kini disita polisi. Para pelaku kini dijerat pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga Undang-Undang Pornografi. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara itu, Kemenkominfo telah memblokir 1,2 juta situs porno yang terdeteksi di ruang digital. Setiap konten porno yang beredar akan ditindak. Kemenkominfo juga menerapkan sistem deteksi untuk memantau konten negatif di media sosial. Hingga 11 September 2023, total lebih dari 3,7 juta konten negatif telah diblokir. Paling tinggi, yakni situs porno mencapai 1,2 juta situs. Kalau soal produksi film porno ya itu bukan wilayahnya, bukan ranah kita ya. Tetapi kalau itu muncul di ruang digital kita, nah itu menjadi urusannya Kominfo. Jadi kita langsung ngambil tindakan-tindakan yang tegas untuk itu. Dan pornografi sudah lama masuk dalam negative list yang ada di kita dan selalu dalam pantauan. Jadi pornografi, judi online, terus juga ada beberapa situs yang digunakan untuk tindakan kriminal ya. Untuk mengetahui perkembangan terkininya, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Masni Rahmawati dari Mabes Polri Jakarta. Selamat petang, Masni. Sejauh ini seperti apa hasil penyelidikan polisi terkait kasus industri film porno lokal? Dari kasus produksi film dewasa ini, diantaranya itu pemilik rumah produksi, kameramen, juga editor film, teknisi audio, dan juga sekretaris dari rumah produksi film dewasa ini. Dan untuk dari rumah produksi film dewasa ini sudah memproduksi sekitar 120 film sejak tahun 2022, dan ini diungkap oleh tim cyber Polda Metro Jaya setelah dilakukannya patroli secara cyber di dunia maya seperti itu. Dan juga hingga saat ini memang pemeriksaan dan juga pendalaman dari kasus ini masih berlangsung. Dan juga dari pengungkapan ini juga ditemukan bahwa ada situs yang bernama kelasbintang.com, dan ini sudah tersebar dan juga sudah diproduksi hingga sejak tahun 2022. Dari pendalaman kepolisian memang dari produksi film ini sudah mendapatkan keuntungan hingga 500 juta rupiah per tahunnya. Dan hingga saat ini memang untuk dari tersangka masih ditetapkan sebanyak 5 orang oleh pihak kepolisian. Masni, polisi menyebut akan memanggil para pemeran yang muncul di film tersebut. Apakah mereka bisa ditetapkan sebagai tersangka, Masni?
Iya, hingga saat ini dari pihak kepolisian masih menetapkan 5 orang tersangka, yaitu dari pemilik rumah produksi, kameramen, editor film, dan juga teknisi audio hingga sekretaris. Namun tidak menutup kemungkinan, dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dari kasus ini, di mana bagaimana sepertinya bagaimana produksi dari rumah film ini, bagaimana kinerjanya, dan juga nantinya dari pihak kepolisian juga akan melakukan pemeriksaan saksi yang akan dilaksanakan pada hari Jumat. Dan juga dari kasus ini itu juga melibatkan dari artis, selebgram, dan juga beberapa pihak lainnya. Dan di pihak kepolisian memang akan terus mendalami kasus ini, dan juga nantinya akan kita lihat apakah ada tersangka baru selain 5 tersangka yang telah ditetapkan oleh pihak kepolisian. Baik, terima kasih Mas Ni Rahmawati untuk laporan Anda langsung dari Mabes Polri, Jakarta. Kasus lainnya, Saudara, Rocky Gerung kembali jalani pemeriksaan di Barreskrim Polri. Ini adalah pemeriksaan kedua Rocky Gerung terkait laporan dugaan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Rocky Gerung tiba di Barreskrim Polri pada pukul 10 pagi tadi. Hingga sore ini, Saudara, Rocky Gerung masih menjalani pemeriksaan tentang kasus penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian kepada Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, penyidik telah memeriksa Rocky Gerung dan mengajukan 97 pertanyaan dalam kasus ini sebagai saksi. Pemeriksaan Rocky Gerung hari ini ditemani pengacaranya Haris Azhar. Meski demikian, Haris datang secara terpisah dan membawa sebuah kardus berisi sejumlah bukti. Informasi lainnya, Saudara, seorang atlet tinju meninggal dunia usai mengikuti pertandingan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Jombang. Petinju asal Kabupaten Bondowoso ini sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Jombang, tetapi nyawanya tak tertolong. Farhad Mika Rahel Rianto terjatuh usai mendapat pukulan dari petinju asal Kabupaten Blitar, Jawa Timur dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi Jatim di Jombang. Wasit pertandingan sempat melakukan hitungan, namun korban tak mampu melanjutkan pertandingan. Farhad sempat diberi bantuan pernafasan dari tabung oksigen. Lantaran kondisinya terus menurun, Farhad dibawa ke Rumah Sakit Umum Jombang, namun nyawanya tak tertolong. Jenazah langsung dibawa ke rumah duka di Kelurahan Kota Kulon, Kabupaten Bondowoso, dan dimakamkan di TPU setempat. Orang tua Farhad menyebut olahraga tinju sudah 1 tahun digeluti Farhad. Bahkan sejumlah prestasi sudah diraih Farhad dari atas ring tinju. Tidak sadarkan diri melawan petinju Blitar. Dirujuk ke rumah sakit, yang akhirnya saya ditelepon untuk berangkat ke Jombang melihat kondisi anak saya. Tiba di sana, anak saya sudah diinfus, tidak sadar, dan jam 3 dinyatakan meninggal. Tinju exhibition di Probolinggo menjuarai juara 1. Tinju eksibisi di Ngawi juga juara 1 di berat 46 kg. Petinju cilik Farhad meninggal dunia di usia 15 tahun setelah tak sadarkan diri dan terjatuh di atas ring tinju setelah bertanding melawan petinju asal Kabupaten Blitar di kelas 46 kg. Hernawan Mustika, Kompas TV, Bondowoso, Jawa Timur. Informasi berikutnya, Saudara, seorang perempuan mengamuk di depan kantor bank cabang Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Ia mendesak pihak bank bertanggung jawab atas hilangnya 6 jaminan sertifikat sejak tahun 1994 yang hingga kini belum dikembalikan. Perempuan yang diketahui sebagai ahli waris ini mengaku 6 jaminan sertifikat yang diagunkan ayahnya tahun 1989 hilang.
Padahal ayahnya sebagai nasabah telah melunasi pinjamannya pada 1994. Namun sampai saat ini pihak bank belum mengembalikan 6 jaminan sertifikat. Ahli waris juga menyayangkan pihak kepolisian yang lambat menangani kasus ini. Tuntutan nasabah, tuntutan yang akan hanya dipandang enteng. Pihak ahli waris yang didampingi pengurus salah satu LSM ini akhirnya dipertemukan dengan pihak bank dengan difasilitasi polisi di Mapolres Kota Mobagu. Ahli waris mendesak pihak bank bertanggung jawab atas ganti rugi 6 jaminan sertifikat yang hilang. Sementara pihak bank berjanji akan bertanggung jawab mengganti rugi 6 jaminan sertifikat yang hilang. Bank Sulut ini tidak bertanggung jawab. 29 tahun sertifikat orang tua kami tidak dikembalikan padahal sudah lunas. Ini bank ini tidak bertanggung jawab, bank ini. Kita minta tanggung jawab dari bank ini, kembalikan sertifikat kami. Menghormati proses hukum yang sedang dilakukan di Polda, jadi kita tunggu saja proses hukum bagaimana nanti sampai gelar perkara agar supaya kasus ini bisa selesai. Jadi dari Bank Sulut bersedia untuk mengganti sertifikat. Saudara, gol Pratama Arhan dan Yuvar Jenner antarkan timnas U23 lolos ke putaran final Piala Asia. Perbincangan kami dengan penggawa timnas Pratama Arhan akan kami hadirkan sesaat lagi. Lewat pantun, Sekjen PD Perjuangan sebut Menko Polhukam Mahfud MD sebagai salah satu bakal cawapres yang lurus, tegak, dan berintegritas. Dua sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi luwak hitam baru. Luwak hitam baru 21. 21. 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. 21. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Manisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Dam, itu maksudnya aku sama kamu kan? Kita mau ketemu siapa? Mereka share. Iya, kamu. Beli Oreo wafer, scan, dan cek caranya di Instagram. Yuk, ikutan. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Oleh terus, gak nempel di gigi. Slay, oleh. Gimana aku tahu Enfagrow E+ adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E+ MFGM Pro. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Jamur ngeselin. Untung ada Zoralin. Obat spesialis bantu cabutin jamur. Jamur ngeselin. Olesin Zoralin. Ini Minggu ya. Stop dulu kerjanya. Hai ayah
semuanya seru-seruan. Wow, oh, 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 Oreo. Wow, oh, 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 Oreo. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Kopi luwak hitam baru. Sejarah baru tercipta. Timnas U23 saudara berhasil lolos ke Piala Asia 2024 di Qatar. Tiket putaran final Piala Asia berhasil diraih Timnas U23 usai kandaskan Turkmenistan 2-0. Timnas U23 mencetak sejarah menembus putaran final Piala Asia U23 setelah berhasil mengandaskan perlawanan Turkmenistan di laga terakhir kualifikasi Grup K dan menjadi pemuncak klasemen. Bertanding di hadapan puluhan ribu pendukung yang memenuhi Stadion Manahan Solo, Pratama Arhan dan kawan-kawan langsung tampil menyerang. Beberapa kali peluang emas didapat melalui striker naturalisasi Rafael Struijk dan Hoki Caraka, tapi masih berhasil dibendung pertahanan Turkmenistan. Kebuntuan terpecahkan kala tendangan dari luar kotak penalti Ivar Jenner mampu menjebol gawang Turkmenistan. Kemenangan 1-0 Indonesia bertahan hingga babak pertama berakhir. Di babak kedua, Shin Tae-yong tidak menurunkan tensi serangan. Berkali-kali gawang Turkmenistan dibombardir, tapi skor masih belum berubah. Di penghujung babak kedua, saat injury time, Pratama Arhan mampu menjebol gawang Turkmenistan lewat sundulan. Gol ini mengunci kemenangan Indonesia 2-0 atas Turkmenistan. Pelatih Timnas U23 Shin Tae-yong memuji penampilan anak asuhnya. Menurut Shin Tae-yong, kreativitas pemain menjadi kunci kemenangan Timnas. 제가 갖고 있는 축구 철학 같은 경우에는 우리 꼭 스트라이크만 골을 넣어야 된다는 그런 것은 좀 안 갖고 있습니다. 모든 진짜 킥박 털고 난 다음에 모든 선수가 기회가 되면 골을 넣어야 된다는 그런 철학을 갖고 있기 때문에 그런 것을 우리 선수들한테 많이 강조하고 이럴 때마다 집중할 수 있게끔 만들다 보니까 모든 포지션에 있는 선수들이 기회가 되면 골을 넣을 수 있는 찬스가 오고 또한 골을 넣기 때문에 올라운드 플레이 같은 것을 느끼고 가면서 우리 팀 자체가 뭘 많이 갖고 있다고 Performa Shin Tae-yong dalam menangani Timnas mendulang 3 tiket putaran final Piala Asia bagi Indonesia, mulai dari kelompok umur 20 tahun, kelompok umur 23 tahun, dan level senior. Khusus untuk Piala Asia level U23, ini merupakan sejarah baru bagi Indonesia bisa menembus putaran final sejak turnamen dimulai tahun 2013 lalu. Ujian Timnas di Piala Asia akan dimulai pada tahun 2024. Di Januari hingga Februari, Timnas senior akan memulai laga. Sementara Timnas U23 mulai berkompetisi pada bulan April hingga Mei. Tim Liputan Kompas TV. Presiden Joko Widodo yang menyaksikan langsung laga Timnas U23 lawan Turkmenistan di Stadion Manahan Solo mengapresiasi kemenangan Timnas. Presiden menyebut jika permainan Timnas U23 menjanjikan untuk berprestasi di Piala Asia 2024 mendatang. Laganya saya lihat sangat keras, saling menyerang, dan ya sudah kita ketahui hasilnya 2-0. Ini apa? Sejarah. Karena sejak saya diberitahu tadi, sejak 2012 sampai sekarang kita belum pernah menang Turkmenistan. Ya ini kan masih agak panjang ya di Maret.
April, Pak. April, ya. Sehingga persiapannya lebih panjang, menurut saya kita akan ke sana dengan kondisi yang jauh lebih siap. Saya kira semuanya bermain baik. Penggawa Timnas U23 bersuka cita usai lolos ke Piala Asia 2024. Salah satu pemain yang meluapkan kegembiraannya yakni Ivar Jenner. Ivar yang mencetak gol pertama untuk Timnas mengaku senang setelah bisa membawa Indonesia lolos Piala Asia 2024 kelompok U23. Very good match. Yeah, I'm very happy to score the 1-0, of course. I think Turkmenistan was a better opponent than Chinese Taipei, but we show a good game, so we are happy. And now we go to the Asian Cup, so let's go. Di tengah euforia lolosnya Timnas U23 ke Piala Asia tahun 2024, saudara. Soal kepastian pelatih Sintayong menangani Timnas di Piala Asia masih tanda tanya. Sintayong yang menangani Indonesia sejak 2019 diketahui akan berakhir kontraknya pada 31 Desember 2023. Sintayong yang berhasil meloloskan 3 level Timnas Indonesia ke Piala Asia dinilai berhasil membawa perubahan pada Timnas. Banyak warganet juga meminta Ketua Umum PSSI Erick Thohir segera memperpanjang kontrak Sintayong. Apa kunci kemenangan Timnas U23 lolos ke Piala Asia 2024 dan bagaimana target di Piala Asia nanti? Saudara, saat ini kita sudah bersama dengan salah satu pencetak gol kemenangan Timnas lawan Turkmenistan, Pratama Arhan. Selamat petang, Arhan. Halo, Pak. Selamat sore. Selamat ya, Arhan. Keren semalam Timnas bisa menang 2-0 dan lolos ke Piala Asia. Arhan, kuncinya apa sih? Timnas kemarin mainnya Spartan lawan Taiwan, lawan Turkmenistan juga. Kuncinya apa, Arhan? Ya, kuncinya sih saling komunikasi, kita saling menguatkan satu sama lain dan dengerin instruksi pelatih sih. Instruksinya emang apa, Arhan? Ya, kayak kita harus main simple, terus bicara di lapangan, saling mengingatkan di lapangan biar tidak terjadi miskomunikasi. Ini kan Arhan tuh main di belakang, tapi bisa cetak 2 gol di 2 pertandingan. Itu gimana? Bisa bebas leluasa cetak gol, Arhan? Ya itu sih ya, mungkin ya rezeki aja sih. Dari belakang bisa sampai di depan dan ya. Gagal. Semua pemain juga bisa cetak gol sih sebenarnya. Oh jadi emang gitu ya instruksinya Sintayong, posisinya tidak pasti tapi bisa cetak gol sebanyak-banyaknya itu, Arhan ya? Ya bisa jadi gitu. Kita yang di rumah juga deg-degan, Arhan, semalam lihatnya itu memang kuat juga ya Turkmenistan, Arhan ya? Ya kuat sih karena kan memang negara itu pasti pilih pemain yang terbaik juga, nggak mungkin pemain yang kurang bagus dipilih. Kalau nanti ini kan udah lolos nih 2024 di Piala Asia, itu dipasang target nggak sih? Ya kita sih targetnya untuk lolos Olimpiade. Wow, top 3 dong? Ya, insya Allah. Itu gimana persiapannya, Arhan, top 3 di Asia, Arhan? Ya ini kan kita udah melewati 2 pertandingan ya, alhamdulillah kita sudah bermain sangat baik dan ke depan juga kita pasti akan melakukan training center lagi untuk jalanin kekompakan kita lah, membangun kekompakan dan supaya bisa main bagus lagi. Arhan, ini kan banyak yang nanya nih di Timnas gimana ke depan Sintayong udah meloloskan 3 level, tapi kan di tahun 2024 masih pegang apa enggak, bocorannya gimana sih, Arhan? STY masih pegang Timnas nggak sih? Kalau itu sih bisa dipertanyakan ke Pak Ketum, Pak Erick Thohir. Tapi kalau harapannya dari Timnas U23 nih dengan STY agar di Piala Asia itu gimana? Masih tetap sama STY atau gimana harapannya, Arhan? Ya harapan sih Timnas Indonesia, saya harapannya juga pengen berkembang lah. Siapapun pelatihnya, siapapun nanti yang dipercaya untuk melatih Timnas senior U23, U19 itu ya, saya berharap Timnas Indonesia berkembang lebih baik lagi ke depannya, bisa menjadi tim kuat lah di Asia. Arhan, yang Arhan rasain perubahan seperti apa sih yang ada di Timnas sekarang? Kan ranking naik terus, 3 level Timnas ini lolos ke Piala Asia di bawah STY ini.
Ya perubahan sangat di pemain semua itu mentalnya sudah sangat kuat, terus juga mulai percaya diri lah, karena emang timnas kita sebenarnya kuat kan, jadi percaya diri naik, terus mental pada naik semua, tidak gampang menyerah. Jadi kemarin pas udah menang, udah pasti lolos, instruksi apa lagi yang disampaikan STY, Arhan? Ya kita harus tetap fokus sih, tetap kerja keras, karena emang nanti di Piala Asia lawannya lawannya sangat kuat semua. Oke. Arhan, ini banyak juga nih yang penasaran. Arhan cetak gol, selebrasinya jadi sorotan. Itu bentuk balasan dukungan keluarga yang sudah datang ke Solo atau gimana, Arhan? Ya, salah satunya itu sih. Sampai terpikirkan emang disiapkan udah lama pakai baju itu atau gimana, Arhan? Ya, sudah disiapkan nih. Sudah disiapkan. Tapi di pertandingan pertama juga shock ya sampai bisa mencetak gol. Pertandingan kedua cetak gol lagi, Arhan ya. Benar. Dukungan keluarga gimana, Arhan? Ketika kemarin lihat Arhan cetak gol dan timnas lolos ke Piala Asia, Arhan? Ya, dukungan keluarga sangat luar biasa sih, terutama istri saya. Oke. Ini Arhan, kan ada yang juga khawatir nih, Arhan, Piala Asia nanti bukan kalender FIFA, terus takutnya nggak dilepas sama klub. Gimana sih kalau dari Arhan sendiri, kan ini mau ke Jepang juga ya hari ini, Arhan ya? Iya benar. Nah, itu gimana tuh kalau misalkan kan khawatir tuh nggak dilepas klub apa gimana gitu? Ya emang kan tim juga pasti ngikuti aturan FIFA juga, kalau emang bukan agenda FIFA, tim wajib bebas mau ngelepas atau enggak. Ya kita berharap sih juga pengen bermain sih di Piala Asia U23 nanti ya. Semoga aja bisa mengikuti Piala Asia U23 nanti. Tapi kalau di Tokyo Verde beberapa kali memang diizinkan juga, Arhan ya, ada beberapa agenda yang FIFA juga diizinkan ya. Benar. Jadi kapan nanti Arhan ke Indonesia lagi, karena kan di Qatar bulan April, Arhan ya? Ya, bulan April. TC-nya lagi kapan kabarnya, Arhan? Kalau TC sih belum tahu sih, jadwal belum keluar semua, jadi kita masih nunggu juga. Ngomong-ngomong soal bondingnya timnas U23 tuh gimana sih, kok kita lihatnya kompak banget, pemain satu sama lainnya ini bisa nyambung ya, dan di lapangan juga terlihat ya chemistry-nya, Arhan? Ya kita pemain sih sering kumpul, sering ngobrol, terus tukar cerita lah, kayak gimana kekurangan ini atau ini, ya kita saling melengkapi aja itu sih. Ini kalau ikut join juga di timnas senior itu pengaruh nggak, Arhan? Juga kan beberapa kali di antar level ya ikut gabung di timnasnya, Arhan ya. Itu pengaruh nggak sih di tim U23 kemarin tuh? Ya itu sih, kita yang pernah bermain di timnas senior, kita pengalamannya jauh lebih banyak lah. Maksudnya kita bisa kayak kemarin lawan Argentina contohnya, itu kan kita juga dapat pengalaman baru gitu, kita bermain lebih tenang sih menurut saya. Tapi ini jadi seru juga ya, karena ada beberapa pemain yang di U23 tapi ada juga di senior, itu bisa saling ngisi. Kalendernya sama Piala Asia ya, Arhan ya? Ya benar. Nah kemarin kan Pak Ketum ke sana, terus dia pengen target tuh ada 150 pemain siap tuh. Apalagi sih arahan dari Pak Ketum kemarin, Arhan, ketika ketemu usai menang itu, Arhan? Ya Pak Ketum juga menyampaikan kita harus lebih fokus lagi, karena kita kan ditargetkan untuk lolos Olimpiade kan ya. Diharapkan pemain bisa lebih kerja keras lagi. Tak boleh terlalu euforia, tapi seneng ya, sukacita ya, Arhan ya? Pasti, beneran seneng karena lolos kan, buat sejarah juga. Oke, Arhan, by the way sekali lagi selamat ya, lolos ke Piala Asia 2024. Ini sejarah buat sepak bola Indonesia, timnas U23 lolos Piala Asia. Terima kasih, Arhan. Sukses selalu untuk karirnya, Arhan ya. Terima kasih. Saudara, usai jeda kami kembali dengan informasi dihadiri Ketum Parpol pendukung tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo menggelar rapat perdana. Rapat diikuti Ketua Partai Politik pendukung Ganjar. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menyinggung pemimpin muda saat ditanya soal gugatan usia Capres dan Cawapres yang sedang berproses di Mahkamah Konstitusi.
2 sendok kopi, dan 1 sendok gula. Kopi luwak hitam baru. Gimana aku tahu Envagro E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Envagro E Plus MFGM Pro. Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi, dan 1 sendok gula. bubuk kopi lebih kental. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan gawang. Manisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Flip 5. Get it now. Oleh terus, enaknya terus. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Oleh terus, gak nempel di gigi. Slay Olay. Tiap hari, keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang seger. Mandi pakai Dettol. Segarnya mint dan jeruk yuzu. Berikan sensasi 5 derajat lebih dingin. Dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Ciptakan pengalaman nonton terbaik di rumah. Didukung oleh Android TV dan Google Certified, nikmati berbagai aplikasi dari Play Store for Android TV. OneStream dapat terkoneksi dengan internet apapun. Anda dapat menikmati beragam tayangan dari ratusan TV channel. Yuk, nikmati serunya nonton TV bersama OneStream. Oleh terus, enaknya terus. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Oleh terus, gak nempel di gigi. Slay Olay. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Cocok kopinya, cocok manisnya. Kopi luwak hitam baru. Saudara, tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo menggelar rapat perdana. Rapat diikuti Ketua Partai Politik Pendukung Ganjar. Rapat perdana tim pemenangan Ganjar diikuti Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Arsyad Rashid, Wakil Ketua Tim Pemenangan Andika Perkasa, dan Ketua Umum Partai Politik Koalisi Pendukung atau Pengusung Ganjar Pranowo, saudara. Saudara, ada beberapa agenda yang dibahas dalam rapat ini, termasuk juga soal dinamika politik dan pemenangan Ganjar di Pilpres 2024.
Mantan Panglima TNI Andika Perkasa hadir dalam rapat konsolidasi perdana pemenangan Ganjar Pranowo sebagai Wakil Ketua Tim Pemenangan Ganjar. Andika Perkasa hadir bersama sejumlah ketua dan pengurus parpol koalisi pendukung Baca Pres Ganjar Pranowo. Andika Perkasa hadir sebagai wakil tim pemenangan. Secara sistemik untuk Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto lewat pantun kembali memberi kode soal posisi Mahfud MD sebagai kandidat Bacawa Pres. Hasto dalam acara diskusi yang disiarkan lewat kanal YouTube Kemenko Polhukam menyebut Mahfud MD sebagai Bacawa Pres yang lurus tegak. Tak hanya itu, Hasto juga mengatakan Mahfud sebagai sosok yang tegas dalam menegakkan hukum. Sukanya membuat pantun, jadi kita nggak buah kalah. PDI nomor 3, pantunnya 3. Siapa yang tidak tahu Profesor Mahfud MD? Salah satu Bacawa Pres yang lurus, tegak, dan suka wedang ronde. Pemikirannya luas hingga beberapa dekade. Di tangannya rakyat semakin pede, saudara-saudara sekalian. Nama-nama yang masuk bursa Bacawa Pres Ganjar Pranowo disebut-sebut sudah bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, mulai dari Mahfud MD, Ridwan Kamil, hingga Sandiaga Uno. Politisi PDI Perjuangan Arya Bima menilai pertemuan itu bagian dari mencari kecocokan ide dan gagasan. Tidak ada pertemuan yang sekarang ini tidak bermaksud untuk mencari sesuatu hal yang tidak berkaitan dengan politik. Itu pertemuan-pertemuan misalnya Pak Mahfud dengan Ibu Mega, Pak Sandi dengan Ibu Mega, itu tidak hanya bicara soal hei Sandi, hei Pak Mahfud, mau nggak kamu cari jawab? Lebih bicara pada substansi. Terkait nama Ridwan Kamil, kader Golkar yang masuk radar PDIP ini justru disiapkan oleh Partai Golkar sejumlah rencana, bukan di Pilpres, tapi didorong maju di pemilihan Gubernur Jawa Barat ataupun DKI Jakarta. Nah, untuk figur Ridwan Kamil sebenarnya kita juga sudah punya planning. Kita sudah putuskan bahwa Pak Ridwan Kamil itu nanti kita akan dorong, kita calonkan sebagai calon gubernur. Baik itu di Jawa Barat ataupun di DKI Jakarta, tergantung Pak Ridwan Kamil. Jadi itu sebetulnya pembicaraan terakhir tentang agenda-agenda politik yang menyangkut tentang kader-kader kita gitu ya. Sementara P3 menanggapi santai pertemuan Mega dengan sejumlah tokoh potensial itu. P3 tetap akan memperjuangkan Sandiaga Uno sebagai Bacawa Pres Ganjar. P3 yakin keputusan Megawati memilih Bacawa Pres Ganjar akan dibahas secara musyawarah bersama dengan partai-partai koalisi. P3 komitmen untuk memperjuangkan Pak Sandiaga Salahuddin Uno yang sebagaimana telah diputuskan dalam Rapimnas ke-4. Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan ini sudah berkomitmen bahwa semua keputusan itu akan diputuskan secara bersama-sama. Pengamat politik Yunarto Wijaya menilai pertemuan Megawati dan kandidat Bacawa Pres sebagai upaya untuk mengukur dampak elektoral Bacawa Pres untuk perolehan suara Ganjar Pranowo. Saya melihat nama-nama yang saya sebutkan tadi masih sangat mungkin untuk kemudian memiliki peluang, karena gini loh, pertarungan ketat ini kan sekarang malah dalam survei terjadi antara Prabowo dengan Mas Ganjar. Upaya testing the water ini kan juga sebenarnya upaya mengulur waktu sambil mengintip lawan ini akan kemudian mengambil cawapres siapa. Karena pilihan terhadap cawapres kandidatnya sendiri itu akan ditentukan paling efektif atau tidak itu nama siapa, itu dengan mengintip terlebih dahulu lawan itu juga akan dalam hal ini Pak Prabowo akan mengambil siapa yang menjadi cawapres. Nama-nama yang masuk radar PDI Perjuangan sebagian juga masuk dalam bursa cawapres Prabowo Subianto. Kedua koalisi akan berhitung dengan cermat ketika menentukan bacawa pres, tentunya dengan menimbang sejumlah faktor. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terkini rapat perdana tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo akan disampaikan jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda. Putu, apa saja yang dibahas dalam rapat perdana tim pemenangan Ganjar hari ini?
Ya, selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Ada beberapa hal yang dibahas terutama terkait dengan laporan dari masing-masing atau pandangan dari masing-masing ketua umum partai politik yang hari ini hadir di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Kita tahu dari tadi pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat, para elit partai kemudian juga ketua umum partai politik pendukung Ganjar Pranowo ini sudah berkumpul. Ada dari PDI Perjuangan, ada dari Perindo, Hanura dan juga dari P3. Tentu ini akan menyampaikan duduk bersama membahas apa saja pandangan-pandangannya, dinamika politik yang terjadi, hasil dari konsolidasi ataupun juga komunikasi politik yang coba dilakukan baik itu kepada pihak-pihak lain seperti pakar, profesional hingga partai politik lain. Karena kalau sampai dengan saat ini PDI Perjuangan juga menyebut kerjasama ini masih terbuka untuk PDI Perjuangan. Kita tahu kemarin sempat terjadi pergerakan atau manuver politik di mana Partai Demokrat ini lepas dari koalisi perubahan dan sampai dengan saat ini masih membangun komunikasi politik, sehingga hal tersebut juga yang kemungkinan ini menjadi salah satu pembahasan dalam rapat konsolidasi pertama partai seiring atau partai pengusung Ganjar Pranowo pada sore hari ini. Selain itu juga yang tadi disampaikan oleh Hasto Kristianto, kemudian juga tadi disampaikan oleh Ketua TPN, yaitu Tim Pemenangan Nasional Arsyad Rashid, bahwa pada hari ini fokus utama atau agenda besarnya adalah menyusun struktur dari TPN sendiri, karena kita tahu sampai dengan saat ini TPN ini sudah kita ketahui memiliki ketua, yakni Arsyad Rashid yang merupakan sekjen dari Partai Perindo, kemudian juga ada wakil ketua yang ada dua wakilnya, yang pertama adalah Andika Perkasa yang hari ini hadir dan juga sosok dari mantan Polri yakni Gatot Edi. Kita masih menunggu, rapat sudah berjalan kurang lebih selama 2 jam. Kita nantikan apakah ada hal menarik yang nantinya akan disampaikan kepada publik setelah rapat. Ibrahim. Putu, Sekjen PDIP Hasto sempat menyinggung nama Mahfud MD sebagai bacawa pres ya lurus tegak. Apakah Mahfud dan soal cawapres ini juga kemungkinan dibahas? Ya, memang secara resmi tidak disampaikan bahwa pembahasan terkait nama cawapres ini masuk dalam agenda. Tetapi kalau bicara soal strategi pemenangan, tentu sosok pendamping Ganjar Pranowo, baik itu nama ataupun juga kriteria, ini menjadi bagian satu kesatuan dalam strategi yang nantinya akan dimainkan oleh tim pemenangan nasional dari Ganjar Pranowo. Nama Mahfud MD ini juga memang sedang gencar-gencarnya atau juga beberapa kali digoda, bukan hanya oleh Hasto Kristianto selaku sekjen yang menyampaikan pantun bahwa Mahfud MD ini merupakan sosok yang tegak lurus, juga kemudian baik secara penindakan hukum dan juga saat melakukan tugas-tugasnya selama menjadi Menko Polhukam. Tetapi juga ada pernyataan lain dari elit partai PDI Perjuangan, yakni Said Abdullah, yang menyebut latar belakang kemudian kedekatan Mahfud sebagai NU ini juga menjadi kartu yang menarik untuk dilihat dan juga dibidik oleh PDI Perjuangan. Tetapi bukan hanya Mahfud MD saja, sampai dengan saat ini Ganjar Pranowo masih mengantungi banyak nama, begitu juga dengan PDI Perjuangan dan partai pengusungnya. Ada Sandiaga Uno yang jelas diusung oleh P3 yang juga merupakan koalisi dari PDI Perjuangan, punya daya tawar yang tinggi. Kemudian ada Erick Thohir dan juga nama Gibran Rakabuming Raka ini masuk, tetapi harus menunggu hasil putusan dari MK dulu terkait dengan usia. Jadi nama ini masih sangat dinamis, yang pasti tentu saja kriteria ini yang nantinya akan dibahas terus-menerus untuk memenuhi strategi pemenangan apa yang akan dilakukan oleh PDI Perjuangan dan partai politik lainnya untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Ibrahim. Terima kasih Putu untuk laporan Anda. Sudah, sementara itu Partai Gerindra yakin Demokrat akan gabung bersama Partai Gerindra untuk mengusung baca pres Prabowo Subianto. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyebut saat ini komunikasi pengurus hingga antar ketua umum Partai Gerindra dan Demokrat berjalan baik. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan 60% Demokrat akan gabung koalisi dengan Partai Gerindra. Ahmad Muzani menyebut saat ini Demokrat tinggal menunggu keputusan internal Partai Demokrat apakah gabung atau tidak. Kemungkinan untuk Demokrat bisa merapat kepada Pak Prabowo, dan harapan kami mudah-mudahan kami tidak bertepuk sebelah kanan. Demokrat bisa segera ambil keputusan untuk menetapkan calon presiden yang akan diusungnya, dan mudah-mudahan bisa Pak Prabowo. Mungkin udah dong. Dan insya Allah Demokrat perlu waktu untuk mengambil keputusan internal. 2, 3. Salam
bakal Capres Prabowo Subianto dan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono tampak akrab di syukuran hari ulang tahun ke-64 Pepabri. Selain duduk satu meja, keakraban keduanya pun berlanjut dengan bernyanyi bersama di atas panggung. Kedekatan Prabowo dan SBY ini menjadi sorotan di tengah kabar Partai Demokrat yang masih belum menentukan rekan koalisi untuk Pilpres. Prabowo sendiri menyebut keakrabannya dengan SBY adalah hal yang wajar. Ini adalah ulang tahun Pepabri. Ya kita harus akrab lah. Sesama purnawirawan harus akrab. Sesama bangsa harus akrab. Ya. Usai hengkang dari Koalisi Perubahan, Partai Demokrat memang membuka peluang untuk merapat dengan koalisi Prabowo maupun Ganjar untuk menghadapi Pilpres. Tak hanya dengan koalisi pendukung Prabowo, Demokrat juga beberapa kali menjalin komunikasi dengan PDI Perjuangan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Kompas Petang akan kembali bersama rekan saya, Cynthia Rompa. Silakan. Ya, terima kasih Ibrahim. Nama Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, menguat jadi cawapres usai Ketua MK beri kode Indonesia butuh pemimpin muda di tengah berjalannya sidang gugatan aturan batas usia capres dan cawapres. Pembahasannya kami hadirkan selepas jeda di Kompas Petang. Sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi luwak hitam baru. Perhatian, beli Better bisa gratis Better lagi. Yeay, dapat Better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana. Duluan beli bisa gratis Better lagi. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Growmax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, mah. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Dam, itu maksudnya aku sama kamu kan? Kita mau ketemu siapa? Mereka share. Iya, kamu. Beli Oreo wafer, scan, dan cek caranya di Instagram. Yuk, ikutan. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Saya oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay oleh. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan.
Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Flip 5. Get it now. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. bubuk kopi lebih kental. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. Jagung manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Mantap. Kopi luwak hitam baru. Cocok kopinya, cocok manisnya. Kopi luwak hitam baru. Terima kasih Anda masih di Kompas Petang bersama saya Cynthia Rompas. Saudara Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menyinggung pemimpin muda saat ditanya soal gugatan usia Capres dan Cawapres yang sedang berproses di Mahkamah Konstitusi. Saat menjawab pertanyaan mahasiswa di kuliah umum di Semarang soal gugatan usia Capres-Cawapres, Anwar Usman menyinggung banyaknya anak muda yang menjadi pemimpin, bahkan sejak zaman Nabi Muhammad. Namun Anwar meminta pernyataannya itu tak dikaitkan dengan gugatan usia Capres-Cawapres yang sedang berlangsung. Masalah usia batas minimal, saya sekali lagi tidak bermaksud karena belum putus ya, belum putus ini. Insya Allah pemeriksaannya sudah selesai, tinggal nunggu putusan. Saya sudah kasih contoh tadi, bagaimana Nabi Muhammad mengangkat seorang panglima perang umur 16 tahun, Muhammad Al-Fatih, yang melawan kekuasaan Bizantium, mendobrak Konstantinopel, sekarang menjadi Istanbul. Usianya berapa? 17 tahun. Saya tidak menyinggung ini ya, apapun putusan itu ya. Jangan dikaitkan dulu, ini nggak boleh saya bicara. Sekali lagi, saya tidak mau berbicara lebih jauh mengenai batas usia Capres-Cawapres, tetapi tunggu putusan MK ya. Sebelumnya pertengahan Agustus lalu, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengatakan opsi mengusung Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal Cawapres Prabowo merupakan opsi terakhir. Selain menunggu keputusan MK terkait aturan batas usia Capres dan Cawapres, Erlangga mendorong kader muda bisa berkarya di tingkat nasional. Kemarin baru kita buat kerjasama di mana keputusan strategis dibicarakan oleh Ketua Umum 4 partai. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengeluarkan pernyataan soal pemimpin muda saat proses pembahasan putusan uji materi batas usia Capres-Cawapres tengah dibahas. Kritikan pun mengalir terhadap Ketua MK. Bagaimana partai politik menyikapi pernyataan Ketua MK ini? Benarkah partai politik telah menyiapkan opsi untuk menyodorkan nama Gibran Raka Buming Raka jika MK mengabulkan uji materi? Ulasannya kita bahas bersama Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, sudah ada Mas Hanta Yuda, dan politisi PD Perjuangan sekaligus Sekretaris Tim Koordinator Relawan Pemenangan Ganjar Pranowo, sudah ada Bung Deddy Sitorus, serta Wakil Ketua Umum Partai Golkar, sudah ada Pak Nurdin Halid. Selamat sore, terima kasih waktunya di Kompas Petang. Pak Nurdin, Bang Deddy. Selamat sore. Bang Nurdin, Bang Hanta. Selamat sore, Bu Deddy. Baik, saya coba mengkonfirmasi kepada Partai Golkar terlebih dahulu nih. Apa betul sampai saat ini masih mengusung nama Gibran Raka Buming Raka untuk dijadikan bacawa presnya dari Prabowo Subianto? Info dari mana itu Mbak? Partai Golkar tidak pernah mengusung Gibran. Partai Golkar sampai dengan saat ini ya, dan terus itu adalah belum berubah bahwa Partai Golkar telah menetapkan Pak Erlangga sebagai calon presiden dan ataupun calon wakil presiden. Sekarang untuk calon presidennya sudah
bukan tidak mungkin, tetapi sekarang beliau sekarang kita kondisikan, kita perjuangkan untuk menjadi calon wakil presiden di Pak Prabowo, karena kita telah mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden. Oleh karena itu maka perjuangan kita adalah Pak Erlangga Hartarto, bukan yang lainnya. Jadi saya nggak tahu info dari mana bahwa Gibran diperjuangkan oleh Partai Golkar, itu sama sekali tidak pernah dibahas dan tidak pernah kita mewacanakan itu, dan mewacanakan secara pernah mengambil membahas. Nah, oleh karena itu maka sampai saat ini terus kita berjuang agar Pak Erlangga menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Dan kalau kita melihat secara subjektif maupun secara objektif ya, saya yakin bahwa Pak Prabowo akan memilih Pak Erlangga dengan berbagai pertimbangan yang saya sampaikan tadi secara subjektif maupun objektif. Ini Mbak Cynthia. Oke, dengan berbagai pertimbangan. Baik, saya akan ke Mas Hanta terlebih dahulu. Mas Hanta, ini Ketua MK Sabtu kemarin menyebutkan bahwa banyak pemimpin-pemimpin muda, meskipun memang ini tidak bisa dikaitkan. Kalau menurut Anda, etis tidak seorang Ketua MK di tengah proses yang berjalan membahas soal isu itu? Secara substansi yang disampaikan Ketua MK adalah benar ya, secara materi betul bahwa tren kepemimpinan muda dan seterusnya. Tetapi karena sedang ada proses di MK dan beliau ada Ketua MK, menurut saya menjadi kurang patut ya, kurang etis karena sedang berproses di sana. Ini semacam ditangkap publik bisa jadi kisi-kisi keputusan. Nah, kalau ternyata keputusannya ternyata memang memenangkan, bisa dikaitkan potensinya. Jadi saya kira secara substansi kita sepakat semua soal kepemimpinan muda dan seterusnya itu. Cuma timingnya itu yang mungkin menjadi catatan tidak kurang etis disampaikan oleh Ketua MK di saat MK sedang berproses dan persidangan untuk memutuskan. Apapun hasilnya ya, saya kira begitu, Cynthia. Tapi kalau dari bacaan komunikasi politik bagaimana? Apakah ini juga memang bisa dikatakan sebagai kode-kode atau mungkin penggiringan opini? Iya, saya kira makanya tadi apapun keputusannya, kalau kemudian itu nanti ada kaitannya akan dikaitkan oleh publik. Bisa jadi mungkin seluruh MK 9 itu independen masing-masing, kan keputusannya tidak hanya di satu orang. MK itu 9 orang, meskipun suara kekuatan ketua itu sama dengan yang lain. Jadi apapun ya sama dari setiap hakim konstitusi itu. Cuma memang seperti saya katakan tadi momentumnya yang tidak tepat karena sedang dalam proses MK sedang berproses gitu. Oke, kalau dari PDI Perjuangan sendiri bagaimana Bung Dede menanggapi soal pernyataan Ketua MK ini? Saya kira saya tidak berbeda pendapat dengan Bung Hanta ya. Karena MK belum mengeluarkan putusan, sementara Ketua MK, saya tidak melihat urgensinya kemudian bicara tentang hal yang sedang terkait dengan gugatan yang sedang ditangani oleh MK. Seharusnya kan beliau menahan diri, nanti berkomentar silakan di belakang setelah putusan diambil. Karena walaupun belum tentu nanti ada kaitannya, tidak bisa dihindari dari sejak beliau bicara sampai nanti ada putusan, orang akan berspekulasi gitu. Jadi saya kira saya tidak melihat manfaatnya beliau harus bicara, tidak ada yang memaksa beliau bicara gitu loh. Oke. Nanti kalau arahnya ke sana, ya dibilang sudah ada prakondisi. Kalau tidak, nanti dibilang seperti Denny Indrayana. Ini kan menurut kami seharusnya beliau menahan diri lah, tidak usah membicarakan hal yang masalah hukum atau katakanlah judicial review yang masih berada di dalam tangan mereka gitu. Betul, apalagi menurut Anda ini prosesnya juga masih berlangsung seperti itu ya Bung Deddy ya? Betul. Tapi kalau nanti keputusannya MK adalah mengubah aturan batas usia menjadi 35 tahun, apakah PDI Perjuangan akan mengusung Gibran? Kalau itu lain soal ya, jangan dikait-kaitkan. Yang pertama soal apakah nanti diputus 35 tahun kita belum tahu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apakah mengusung Gibran? Saya pastikan 100% PDI Perjuangan tidak akan seserakah itu, Mbak. Ya, kita sudah punya calon presiden, lalu kita ambil lagi kader kita jadi wakil presiden. Saya kira PDI Perjuangan tidak punya sejarah serakah gitu ya. Kita di kabinet aja menteri cuma 4 kok dari zaman Bu Mega sampai 2 periode Pak Jokowi. Sekarang mau ngambil Gibran lagi jadi wakil yang dia adalah kader PDI. Nah, itu saya kira keterlaluan gitu. Jadi minim kemungkinan seperti itu?
Saya pastikan hampir tidak ada kemungkinan lah, nggak usah hampir, tidak mungkin gitu Pak. Tidak ada kemungkinan. Baik, saya akan ke Pak Nurdin. Pak Nurdin, jika MK memutuskan ada 35 tahun untuk capres cawapres, apakah Golkar akan mengubah perspektifnya atau tetap? Golkar akan tetap memperjuangkan Pak Erlangga Hartarto karena itu adalah keputusan organisasi. Rapimnas memutuskan beliau sehingga tidak ada alasan sedikit pun Golkar memperjuangkan orang lain. Nah, kemudian dari sisi substansi ya sebetulnya tidak ada salah pernyataan daripada Ketua MK, tetapi dari konteksnya dan momentumnya sangat tidak tepat. Ini bukan soal etis dan tidak etis, tapi momentumnya betul kata Bung Hanta itu sangat tidak tepat. Dan menurut saya MK harusnya menolak uji materi itu. Kenapa? Karena kalau kita mengikuti secara cermat dan saksama persidangan di MK itu, pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang itu kan telah bersepakat, telah bersetuju untuk menurunkan batas umur. Nah, kalau pembentuk undang-undang bersetuju tidak perlu melalui MK, tidak perlu menggunakan tangan MK untuk memutuskan itu. Kembalikan ke DPR saja. Nanti DPR pemerintah memutuskan itu karena di sidang MK sewaktu menjadi saksi pemerintah maupun DPR sebagai pembentuk undang-undang itulah bersetuju untuk menurunkan daripada batas usia. Nah, kalau sudah menurunkan maka MK tolak saja itu uji materi, kembalikan ke DPR dan pemerintah untuk melaksanakan membuat undang-undang baru, merevisi undang-undang yang ada sekarang gitu. Itu sederhana sekali gitu. Tapi meskipun, dan normanya seperti itu. Meskipun dalam politik kita tidak bisa berandai-andai, tapi kalaupun bukankah Pak Prabowo juga sempat melirik-lirik nama Gibran dan Erlangga Hartarto juga menyebut bahwa ini ada opsi terakhir meskipun opsi terakhir. Golkar tidak akan pernah memperjuangkan Gibran untuk menjadi cawapres dari Pak Prabowo. Golkar tetap memperjuangkan Pak Erlangga Hartarto. Jangankan Gibran, Pak Ridwan Kamil saja kita tidak perjuangkan karena memang pusat organisasi, pusat konstitusi partai ada memperjuangkan ketua umumnya Pak Erlangga Hartarto, dan dari sisi objektif dan subjektif sangat qualified, sangat memenuhi syarat daripada Pak Erlangga. Jadi jangankan Gibran yang kader PDIP, mohon maaf Bung Dedi, kader Golkar saja kita tidak perjuangkan. Yang kita perjuangkan adalah ketua partai Golkar. Kalau ada opsi lain, itu bukan kemauan daripada partai Golkar, itu kehendak Pak Prabowo, itu kita tidak bisa mencampuri. Tapi kalau partai Golkar tidak ada opsi lain kecuali memperjuangkan Pak Erlangga sebagai calon wakil presiden. Oke, saya akan ke Mas Hanta. Mas Hanta, ketika nama Gibran ini juga mencuat dan mengerucut sebagai bacawa pres, apakah ini karena figur seorang Gibran atau elektabilitas Gibrannya yang memang cukup tinggi? Ya, kalau bicara Gibran tidak bisa terlepas dari Pak Jokowi. Karena kita tahu Pak Jokowi punya dampak dalam dinamika elektoral kita. Pak Jokowi atau Jokowi Effect ini diperebutkan. Kenapa Pak Jokowi punya dampak? Karena approval ratingnya, tingkat kepuasan cukup tinggi. Beda ceritanya kalau Pak Jokowi dengan kepuasan yang 50 atau 60%. Yang kedua, Pak Jokowi memiliki mesin politik non-partai. Ada relawan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, Pak Jokowi ada panglima tertinggi, presiden yang sedang menjabat, yang mengendalikan fitur-fitur kekuasaan, jejaring kekuasaan ketika Pilpres berlangsung. Nah, karena itu, siapapun yang akan berkompetisi pasti memerlukan berebut efek Jokowi. Dan yang terasosiasi kuat, brand association yang kuat sekarang ini adalah Mas Gibran satu-satunya. Itu satu yang membuat Gibran menjadi seksi. Yang kedua, saya ingin jawab pertanyaan Cynthia soal elektoral tadi, tapi sebelum bicara elektoral, eleksi ada kandidasi. Nah, saya melihat di koalisi Pak Prabowo, tadi Pak Nurdin sudah menyebutkan nama Pak Erlangga, ada Pak Erick Thohir yang keluar dari PAN, seterusnya. Bisa jadi, ini perkiraan kalau kemudian MK ya, saya mengasumsikan misalnya MK mengabulkan, itu bisa jadi ini menjadi jalan tengah. Ya udah, bukan Pak Erlangga, bukan siapa, jadi jalan tengah. Solusi dari dinamika di internal. Nah, dari sisi elektoral, Cynthia mengatakan tadi, memang tidak setinggi Pak Erick Thohir, misalnya Pak AHY, ada Sandiaga Uno, tapi sekarang ada muncul angka Gibran di survei kami poltreking lumayan ya, meskipun 1 digit di angka 7%. Dia punya potensi elektabilitas lumayan, sama dengan beberapa nama yang sudah muncul belakangan lebih awal. Yang kedua, dia punya basis kuat di Jawa Tengah, yang itu adalah basisnya Mas Ganjar. Nah, kalau Pak Prabowo menjadi kompetitor utama Mas Ganjar, menjadi penting untuk melirik Gibran. Yang ketiga, terakhir, Mas Gibran ini punya basis di pemilih muda yang juga diperlukan untuk menambal atau melengkapi Pak Prabowo. Jadi yang paling butuh Gibran dari sisi ini adalah Pak Prabowo memang secara elektoral ya. Kalau dari sisi Mas Ganjar seperti Bang Deddy katakan tadi, saya kira agak sulit
sulit karena PD Perjuangan sudah mengambil posisi capres gitu, Cynthia. Jadi secara elektoral punya potensi, tidak bisa dipungkiri, kita mengatakan punya potensi meskipun punya komplikasi politik juga kalau maju. Baik. Saya akan ke Bung Deddy. Bung Deddy, bagaimana Anda melihat parpol lain yang mengincar Gibran? Saya kira tadi sudah dijelaskan Bung Hanta Yuda ya, bahwa sebenarnya bukan Gibrannya, tetapi approval rate yang tinggi terhadap Pak Jokowi itu ada upaya untuk melakukan framing, mendapatkan efek positif dari situ. Jadi Pak Jokowi ditempel, lalu Gibran diajak-ajak. Ini kan upaya membangun satu persepsi publik bahwa ini segaris dan sebangun dengan Pak Jokowi. Harapannya ya tadi elektoral itu. Tetapi saya punya keyakinan bahwa Pak Jokowi tidak akan berkenan, dan Mas Gibran sudah berkali-kali bilang tidak. Jadi kalau ada yang masih mengorek-ngorek itu ya tadi mau sedang mengemis popularitas Pak Jokowi supaya pindah ke dirinya, kira-kira seperti itu kalau menurut saya. Oke, terakhir saya akan ke Pak Nurdin. Bagaimana sikap dari Partai Golkar untuk mengantisipasi putusan dari MK ini? Kita tidak ada hal yang membahayakan, maksudnya tidak ada persoalan khusus karena lobby politik sangat berjalan dengan sangat cair dan dinamis. Hubungan Pak Erlangga dengan Pak Prabowo sangat dekat, baik di kabinet maupun di luar kabinet. Oleh karena itu tidak perlu ada persiapan khusus karena ketika MK memutuskan misalnya menyetujui atau memutuskan bahwa umur 35 tahun dan sebagainya, Golkar tidak ada urusan dengan itu. Golkar tetap akan memperjuangkan Pak Erlangga sebagai calon wakil presiden. Nanti kita berpikir setelah misalnya ini tidak tercapai, baru kita berpikir apa yang dilakukan Partai Golkar. Baik, terima kasih untuk narasumber kami pada sore hari ini dari politisi PDI Perjuangan Bung Deddy Sitorus dan juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Pak Nurdin Halid dan juga Direktur Eksekutif Poltreking Mas Hanta Yuda. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Bung Deddy. Terima kasih. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda. Presiden Joko Widodo kembali uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung bersama sejumlah selebritas tanah air. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi. Dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. 21. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Kemanisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Terus, gak nempel di gigi. Slay, olay. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana buruan beli bisa gratis better lagi. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan.
Ini Mas Raka, bos muda yang giat bekerja. Dari meeting sambil makan, sampai meeting di jalan, dia memang paling bisa diandalkan. Kalau soal beli bahan bakar, jelas pakai My Pertamina. Gas di rumah habis, pakai My Pertamina, diantar gak pakai lama. Selain itu, pakai My Pertamina bisa dapatkan poin, merchandise, dan voucher yang wow. Yuk pakai My Pertamina, bikin semua jadi istimewa. Ini Minggu Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Flip 5. Get it now. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, kenyang itu. Cynthia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara, hari ini Presiden Joko Widodo menjajal kereta cepat Jakarta-Bandung bersama sejumlah menteri hingga selebritas. Presiden berjanji kereta berkecepatan maksimum 350 km per jam bakal diresmikan dan bisa digunakan masyarakat mulai awal Oktober. Duduk di samping selebritas, pemeran Milea dalam film Dilan, Vanessa Priscilla, dan musisi Dewa Bujana, Presiden Joko Widodo Rabu pagi menikmati perjalanan pertamanya menggunakan kereta cepat Jakarta-Bandung. Memulai perjalanan dari stasiun kereta cepat Halim, Jakarta, bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju sekitar pukul 9 pagi, Presiden tiba di stasiun Padalarang, Jawa Barat, kurang dari 30 menit saja. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto hingga Menteri BUMN Erick Thohir ikut mendampingi Presiden. Presiden berjanji, layanan kereta cepat Indonesia-Cina ini bisa mulai dinikmati masyarakat luas pada awal Oktober nanti. Nyaman, dan pada kecepatan tadi 350, tidak terasa sama sekali, baik saat duduk maupun saat saya berjalan. Kita harapkan masyarakat bisa menggunakan kereta cepat ini nanti mulai awal Oktober, dan kita harapkan ada perpindahan dari penggunaan mobil pribadi ke kereta cepat, ke LRT, ke MRT, ke Trans Jakarta, sehingga kemacetan di jalan bisa dikurangi, polusi bisa dikurangi. Meski perjalanan kereta cepat ini hanya sampai di stasiun Padalarang, penumpang dapat melanjutkan ke stasiun Bandung dengan kereta api feeder yang memakan waktu 20 menit saja. Itu artinya perjalanan dari stasiun kereta cepat Jakarta hingga stasiun Bandung bisa ditempuh hanya dalam 50 menit. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke informasi lain, Saudara. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan terekam membagi-bagikan uang kepada masyarakat saat melakukan kunjungan kerja ke daerah. Video ini menjadi viral di media sosial. Aksi bagi uang gocapan alias Rp50.000 ini diabadikan dalam sebuah video yang beredar di media sosial TikTok milik akun Amanat_Nasional. Dalam video berdurasi 24 detik ini, Zulkifli Hasan terlihat membagikan uang pada sejumlah kalangan, mulai dari nelayan dan warga lainnya. Politisi PAN Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio menyebut Ketua Umum PAN membagikan uang kepada nelayan adalah bentuk kepedulian Zulkifli Hasan pada rakyat kecil. Eko menyatakan momen Zulkifli Hasan membagikan uang ke nelayan itu bukan money politik karena bukan kegiatan partai. Kalau ditanya bahwa itu money politik apa segala macam,
kalau lihat dari konteks videonya jelas-jelas itu benar-benar nggak ada acara partai, nggak ada acara apa-apa gitu. Itu benar-benar pure ketemu masyarakat, dalam hal ini nelayan, dan Bapak sangat peduli untuk itu. Jadi malah ini bagus gitu ya buat ketua umum yang lainnya. Sementara Ketua Bawaslu menyebut sudah menerima laporan terkait video Zulkifli Hasan memberikan uang ke warga. Bawaslu akan mengecek dan mengkaji video Zulkifli Hasan membagikan uang kepada warga sebelum memutuskan ada tidaknya pelanggaran. Kan baru aja masuk ini videonya, kan dicek nanti dilihat. Baru mau dilihat ya? Iya, harus dicek dulu kan ini kasus, Mbak. Kalau kasus kan perkara ini harus Pak Zul peserta pemilu ya. Saudara, 2 unit pesawat tempur F-16 TNI Angkatan Udara menyerang target pertahanan lawan di darat dalam sesi puncak latihan Super Garuda Shield di Situbondo, Jawa Timur. Luwak hitam baru 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kenal. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Manisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't ya? Samsung Galaxy Z Flip 5. Get it now. Sayoli terus, enaknya terus. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Sayoli terus. Gak nempel di gigi. Mau mie, please. Khawatir anak minta mie terus? Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh. Asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Baru isi perut udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua bisa dapat. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Sikat gigi dengan sudut tepat bisa cegah mulut dan gusi luka. Aku pakai sikat gigi Sistema. Baru Sistema 9 Degree. Sudut 9 derajat, menyikat gigi lebih nyaman tanpa melukai mulut. Total membersihkan, lembut di gusi sensitif, pakai sikat gigi Sistema 9 Degree. Mau mie, please. Khawatir anak minta mie terus? Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh. Asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo.
Terima kasih Anda masih di Kompas Petang. Saudara, 2 unit pesawat tempur F-16 TNI AU menyerang target pertahanan lawan di darat dalam sesi puncak latihan Super Garuda Shield di Situbondo, Jawa Timur. Dua unit F-16 TNI terbang langsung dari Lanut Iswayudi Madiun menuju target di Asembagus, Situbondo dengan misi memberi dukungan serangan udara dekat. Misi dukungan udara dekat berupa pengeboman menggunakan bom serbaguna Mark 82 digelar sebagai serangan kejutan untuk membungkam pertahanan lawan sebelum masuknya unit tempur lain atau pasukan gabungan. Dalam rangkaian latihan gabungan bersama Super Garuda Shield sebelumnya, pesawat tempur F-16 TNI AU juga berlatih menyerang target di wilayah pantai. Pengeboman terhadap target musuh di pantai dimaksudkan untuk mengamankan tumpuan pantai dan memberi jalan bagi pelaksanaan operasi amfibi gabungan. Saudara, David Foster berulang kali memuji suara hingga kepiawaian finalis America's Got Talent Putri Aryani bermain piano. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Flip 5. Get it now. Alah, lapar sih. Aha, Roma Malkis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Siap untuk tantangan finishing baru? Yuk kita kotorin. Hah? Gimana cara bersihinnya? Pakai deterjen, tapi harus disikat berkali-kali. Warnanya pudar. Gimana ya? Deterjen aja emang gak cukup. Tambahkan Vanish Pink baru dengan 3 keunggulan. Hilangkan noda membandel tanpa harus repot. Aktif lindungi warna, bajunya panjang umur. Tiap mencuci, tambahkan Vanish Pink baru. 3 keunggulan. Vanish Pink baru. Gimana aku tahu Enfagrow E+ adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E+ MFGM Pro. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Udang, salah satu komoditas laut favorit warga dunia. Indonesia sebagai negara maritim tidak menyia-nyiakan potensi ekonomi dari hewan berkulit keras ini. Salah satu cara terbaru yang dilakukan pemerintah adalah membangun shrimp estate atau budidaya udang berbasis kawasan. Selengkapnya ikuti Indonesia Bergerak, Kamis 14 September pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Saya oleh terus
Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Saudara, penyanyi Indonesia yang juga finalis ajang pencarian bakat America's Got Talent, Putri Aryani membagikan momen saat dirinya berlatih bersama musisi dunia David Foster. Dalam sesi latihan bersama, David Foster berulang kali memuji suara hingga kepiawaian Putri bermain piano. Ini adalah momen latihan bersama David Foster yang dibagikan Putri Aryani dalam akun YouTube-nya @putriaryani. Latihan Putri bersama David Foster dilakukan saat David menjalani konser di Jakarta pada 12 Agustus lalu. Dalam sesi latihan ini, David Foster berulang kali memuji suara dan kepiawaian Putri dalam bermain piano. Good job. Good job. Killer. Oh, thank you. Killer. Beautiful. The golden mix, right? That's right. Yeah, I bring for you. Great. Beautiful. Did anyone making love was just for fun? Tak hanya berlatih bersama, Putri Aryani juga diberi kesempatan untuk ikut bernyanyi dalam konser David Foster di Jakarta bersama Bibo Bryson. Dan saudara, informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan kita di Kompas Petang hari ini. Saya Cynthia Rompas. Dan saya Rahmat Ibrahim. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Cocok kopinya, cocok manisnya. Satu. Peluang hitam baru. Komisi Pemilihan Umum mengusulkan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden pemilu 2024 dimajukan. Ini dilakukan guna menyesuaikan aturan. Mengapa baru sekarang diusulkan? Benarkah ada kepentingan politik di balik usulan ini? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Pendaftaran Capres-Cawapres dipercepat. Teknis atau politis? Rabu 13 September pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV.
Sekjen PDI Perjuangan, Saudara, kembali berpantun, kali ini menyebut nama Mahfud MD sebagai bakal calon wakil presiden. Apakah ini kode bacawa pres untuk Ganjar Pranowo? Kami akan membahasnya nanti dengan sorotan lainnya ketika Presiden Joko Widodo yang hari ini menjajal kereta cepat Jakarta-Bandung. Apa kesan Presiden tentang kereta cepat ini? Ya, dan saudara, ada juga informasi soal timnas Garuda yang akan berlaga di Piala Asia U23. Bagaimana peluang Pratama, Ahran, dan juga kawan-kawan di Piala Asia nanti? Analisanya akan kami hadirkan di Sapa Indonesia malam kali ini. Saya Niluh Puspa. Dan saya Cindy Sistirani bersama Anda. Informasi pertama di Sapa Indonesia malam hari ini, Saudara. Hakim menjatuhkan vonis 5 tahun penjara terhadap Hasnaini Muin alias Wanita Emas. Hasnaini dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi dana PT Waskita Beton Precast tahun 2016-2020. Hasnaini yang identitasnya terus di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Tangis Hasnaini Muin alias Wanita Emas pecah ketika hakim menjatuhkan vonis 5 tahun penjara. Selain pidana penjara, hakim juga menjatuhkan denda 500 juta rupiah pada Hasnaini. Vonis hakim ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang menuntut Hasnaini 7 tahun penjara. Dalam korupsi dana PT Waskita Beton ini, total kerugian negara mencapai 2,5 triliun rupiah. Ada di sana dan sangat banyak itu yang membuat saya resah. Apa karena ibu juga pernah digigit tikus kemarin karena jadi ibu tinggal lapas? Ya, kurang lebih seperti itu. Ibu akan melakukan banding? Saya akan pikir-pikirkan dulu, akan didiskusikan nanti. Sekarang kan belum tenang ya, karena saya merasa bahwa saya dikriminalisasi dan dipolitisasi. Kenapa proses ini dari 2019 sampai 2020 di tahun politik tahun 2022 terus kasus saya ini baru diangkat, itu yang membuat saya terpukul gitu. Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri memastikan selebritas Wulan Guritno akan memenuhi panggilan pemeriksaan pada Kamis besok. Wulan Guritno akan dimintai klarifikasi terkait keterlibatannya dalam dugaan mempromosikan judi online atau daring melalui media sosial. Direktur Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri, Brigjen Adi Vivit memastikan kehadiran Wulan Guritno Kamis besok. Wulan Guritno sebelumnya dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Kamis 7 September lalu. Tapi Wulan berhalangan hadir dengan alasan sakit. Selain Wulan Guritno, polisi juga menelusuri sekitar 25 orang artis, pesohor media sosial, termasuk komedian yang diduga mempromosikan judi online. Sesuai jadwal masih besok ya. Tapi udah konfirmasi Pak bakal hadir besok. Insya Allah mudah-mudahan hadir ya. Pak, selain Wulan ada yang bakal dipanggil lagi nggak Pak? Siapa lagi? Sepanjang tahun 2022, kepolisian telah mengungkap 1.323 kasus judi daring atau online. Dari pengungkapan itu, sebanyak 906 rekening yang terkait dengan judi online sudah dibekukan. Ada 760 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu. Sementara itu, Kementerian Kominfo sudah memblokir 938.106 konten terkait judi online sejak 2018 hingga 6 September 2023. Pemblokiran dilakukan dengan memutus akses laman dan konten. Sejak Juli hingga September 2023, ada 124.439 konten judi online yang tersebar di berbagai laman dan media sosial yang sudah diputus aksesnya. Hal menarik dari temuan Kominfo adalah sejak Januari 2022 hingga 6 September 2023 ditemukan 9.052 laman pemerintah yang disusupi konten perjudian. Kominfo sudah meminta para pengelola laman untuk menghapus konten perjudian itu.
Menurut PPATK, temuan nominal transaksi dugaan judi online tahun 2022 sebesar 69 triliun rupiah. Jumlah ini meningkat di tahun 2022 jika dibandingkan jumlah nominal transaksi tahun sebelumnya, yakni 58 triliun rupiah. Informasi lain, Saudara, keempat Ketua Umum Partai Pengusung Ganjar Pranowo melakukan rapat strategi pemenangan jelang pendaftaran Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Rapat ini juga dihadiri Ketua Tim Pemenangan Ganjar, Arsyad Rashid. Bertempat di salah satu gedung di kawasan Jakarta Pusat, PDI Perjuangan beserta partai koalisinya mengadakan rapat membahas pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Sejak pukul 1 siang, sejumlah tokoh partai pengusung Ganjar sudah hadir, mulai dari Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, Ketua Umum Partai Hanura, Osman Sabtaodang, hingga mantan Panglima TNI Andika Perkasa, dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjelaskan, di rapat perdana ini akan langsung membahas strategi pemenangan Ganjar Pranowo. Ini akan dibahas berbagai agenda-agenda strategis. Pertama terkait dengan dinamika politik nasional yang nanti disampaikan para ketua umum partai. Yang kedua tentu saja juga dari Pak Arsyad Rashid. Dan kemudian langsung akan dibahas berbagai skala prioritas terkait dengan strategi. Juga momentum politik yang akan diambil oleh tim pemenangan ini. Di mana setiap hari Rabu diputuskan untuk mengadakan rapat konsolidasi. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali melontarkan pantun tentang Cawapres. Kali ini dalam pantunnya, Hasto menyebut nama Menko Polhukam Mahfud MD sebagai bacawa pres yang lurus tegak. Hasto menutup pidatonya di acara Forum Diskusi Pemilu dengan sebaik pantun. Pantun itu menyinggung nama Mahfud MD yang disebutnya sebagai bacawa pres lurus tegak dan punya pemikiran yang luas. Merespons pantun Hasto, Mahfud yang hadir di acara ini hanya tersenyum sambil bertepuk tangan. Acara ini juga dihadiri elit parpol lain seperti Sekjen Partai Gerindra, Sekjen PKS, dan Sekjen PAN. Kami ini sukanya membuat pantun, jadi kita nggak buah kalah. PDI nomor 3, pantunnya 3. Siapa yang tidak tahu Profesor Mahfud MD? Salah satu bacawa pres yang lurus tegak dan suka bedang ronde. Pemikirannya luas hingga beberapa dekade. Di tangannya rakyat semakin pede, saudara-saudara sekalian. Bukan kali ini saja Hasto berpantun soal sosok bacawa pres. Pada akhir Juni lalu, Hasto juga melontarkan pantun yang menyinggung Ridwan Kamil sebagai bacawa pres Ganjar Pranowo. Memang kaya prestasi, memajukan Jabar penuh karya seni. Pemilu akan digelar beberapa bulan lagi. Bacawa pres Pak Ganjar ternyata ada di sini. Informasi lebih lengkap terkait rapat pemenangan koalisi partai politik pengusul Ganjar Pranowo akan bergabung dengan kita, Niputu Trisnanda, jurnalis Kompas TV langsung dari kawasan Kebun Sirih, Jakarta Pusat. Putu, apa saja yang diputuskan di rapat perdana konsolidasi pemenangan Ganjar hari ini? Ya, selamat petang Sidi dan juga saudara. Sampai dengan saat ini tentu pembahasan terkait memutuskan sesuatu ini masih jauh perjalanannya karena ini merupakan rapat perdana bagi TPN atau Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo setelah kemarin sempat bertemu seluruh ketua umum partai politik yang mendukung Ganjar Pranowo. Hari ini rapat perdana digelar. Kemudian juga ada beberapa hal yang dibahas, tentu ini berkaitan dengan strategi pemenangan apa saja yang akan diambil. Kemudian juga tadi sempat mendengarkan beberapa arahan ataupun juga masukan-masukan dari masing-masing ketua umum partai politik. Karena kalau kita lihat dari daftar tamu yang hadir pada siang hari tadi sampai dengan sore hari ini yang mengikuti rapat ada ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, kemudian juga ada ketua umum partai atau P3 ya ini Mardiono ini juga ikut hadir dalam rapat, sehingga ada beberapa hal yang kemudian disampaikan terkait dengan dinamika politik. Nama bacawa pres ini yang juga jadi pertanyaan Sidi dan juga saudara. Memang ini tidak menjadi materi resmi yang dibahas secara spesifik
pada rapat hari ini terkait dengan siapa saja nama yang masuk, mana yang layak dan lain sebagainya. Tetapi tadi sempat dijawab oleh PLT Ketua Umum P3 Mardiono yang menyampaikan bahwa memang setiap pembahasannya, karena ini juga menjadi satu kesatuan dengan strategi yang akan dilancarkan oleh Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024, tentu saja sosok pendamping ini menjadi penting. Tetapi untuk kemudian memilih siapa yang layak mendampingi Ganjar Pranowo, tadi Mardiono menganalogikan bahwa proses ini seperti proses ketika orang akan jatuh cinta atau mencari kekasih begitu. Ada yang dijodohkan, ada yang kemudian bertemu, ada yang memerlukan waktu meskipun sudah mengenal cukup lama, sehingga yang tadi coba dibangun adalah mencari kriteria yang paling pas untuk memenuhi apa saja kekurangan ataupun juga saling menguatkan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Baru saja konferensi pers ini selesai, kita lihat tadi ada beberapa sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, kemudian ada Ketua Umum Mardiono yang tadi baru saja melakukan konferensi pers, ini selesai memberikan statement atau pernyataan-pernyataan. Tadi ini Putu Trisnanda, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung terkait dengan rapat perdana Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo yang mulai hari ini merapatkan konsolidasi dengan partai-partai politik pengusung Ganjar Pranowo. Sementara itu, Saudara, Baca Pres Anies Baswedan dan Bacawa Pres Muhaimin Iskandar kemarin mendatangi kantor DPP PKS. Muhaimin Iskandar menyatakan PKS dan PKB punya kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam basis dukungan. Dalam pertemuan ini, Anies Baswedan memperkenalkan bakal cawapresnya Muhaimin Iskandar ke petinggi PKS. Ini merupakan pertemuan pertama Muhaimin dan pimpinan PKS pasca deklarasi Capres-Cawapres Koalisi Perubahan. Usai pertemuan, Caimin menegaskan PKB dan PKS tidak pernah mengedepankan politik identitas. PKS, PKB memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing di dalam basis dukungan. Tentu justru perbedaan inilah yang akan saling memperkuat dan insya Allah menjadi modal pemenangan pasangan ini. Kita sudah punya track record di DPR bersama PKS, tidak pernah mengedepankan politik identitas, tapi kita tidak bisa melepas dari identitas masing-masing. Jadi kita punya identitas masing-masing. Identitas saya dari Jawa Timur, Pak Saihu dari Jawa Barat. KTP-nya sama-sama Jakarta barangkali. Yang tadi terjadi di dalam ruangan ini, insya Allah ini akan saya sampaikan kepada Musyawarah Majelis Syuro dalam waktu dekat ini, itu bahwa kita sudah semakin erat, semakin memiliki chemistry, dan inilah suasana yang insya Allah akan kita coba laporkan kepada Musyawarah Majelis Syuro. Mudah-mudahan kita tanpa mendahului apa yang diputuskan Majelis Syuro, mudah-mudahan dengan apa yang digambarkan, mudah-mudahan ini insya Allah betul-betul sesuai dengan harapan dari koalisi ini. Dan Saudara, sementara bakal Capres Anies Baswedan menyatakan nama koalisi partai pendukungnya tidak berubah, yakni tetap Koalisi Perubahan. Anies menegaskan perubahan merupakan kata kunci. Sebetulnya kan namanya tetap perubahan, bukan? Kalau pada nyingkat juga nyebutnya Koalisi Perubahan, bukan? Jadi nanti tentu kita bahas, tapi secara prinsip tidak ada yang berubah. Karena kata kuncinya adalah perubahan, dan kata kunci itu tidak diusulkan perubahan. Jadi untuknya bisa untuk banyak hal. Jadi perubahan itu kata kuncinya, itu tetap. Apa makna di balik pantun Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang menyebut Mahfud MD sebagai bacawa pres? Ulasannya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Minum 1 kaplet Carnalflex setiap hari bila perlu. Carnalflex mengandung glukosamin plus kalsium, vitamin D3, magnesium, dan zinc untuk bantu jaga kesehatan tulang dan sendi. Carnalflex bergerak dengan tulang dan sendi sehat. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas. Memberi rasa aman dalam berbisnis,
keleluasaan dalam bertransaksi, serta kemudahan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Untuk bisnis tanpa batas, buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Gimana aku tahu Enfagro E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagro E Plus MFGM Pro. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D, 100% well everyday. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto melontarkan pantun yang menyebut Mahfud MD sebagai bacawa pres. Bukan kali ini Hasto berpantun soal bacawa pres. Sebelumnya Hasto juga pernah berpantun dengan menyebut Ridwan Kamil sebagai bacawa pres Ganjar. Koalisi pengusung Ganjar Pranowo hingga kini belum menetapkan nama bakal cawapresnya. Namun sejumlah elit PDIP beberapa kali memberi sinyal nama-nama bakal cawapres Ganjar, antara lain Ridwan Kamil dan Mahfud MD. Terbaru, Sekjen PDIP Hasto Kristianto melontarkan pantun yang kali ini menyinggung nama Mahfud sebagai bacawa pres. Lewat pantun, Hasto menyebut Mahfud sebagai bacawa pres yang lurus tegak, yang pemikirannya membuat rakyat semakin percaya diri. Siapa yang tidak tahu Profesor Mahfud MD? Salah satu bacawa pres yang lurus tegak dan suka wedang ronde. Pemikirannya luas hingga beberapa dekade. Di tangannya rakyat semakin pede, saudara-saudara sekalian. Sebelumnya lewat pantun, Hasto juga pernah menyinggung nama Ridwan Kamil sebagai bakal cawapres Ganjar saat meresmikan Monumen Bung Karno di Bandung, Jawa Barat. Kang Emil memang kaya prestasi. Memajukan Jabar penuh karya seni. Pemilu akan digelar beberapa bulan lagi. Cawapres Pak Ganjar ternyata ada di sini. Ganjar Pranowo beberapa waktu lalu sempat mengunggah foto ngopi bersama Mahfud MD. Sedangkan Ridwan Kamil mengaku sudah bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pakar politik menilai dua nama Mahfud MD dan Ridwan Kamil bisa jadi penentu kemenangan jika menjadi pendamping Ganjar. Memang kenapa Mahfud MD dan kemudian Ridwan Kamil belakangan ini cukup sangat dikaitkan? Karena memang secara elektabilitas baik Mahfud ataupun Ridwan Kamil jika diduetkan dengan Ganjar Pranowo relatif memberikan insentif politik elektoral yang relatif signifikan. Ganjar bisa naik elektabilitasnya gitu ya jika berpasangan dengan Mahfud ataupun dengan Ridwan Kamil. Dua sosok ini nyaris tidak punya celah gitu ya dalam konteks politik elektoral. Tentu Bu Megawati gitu ya, Ganjar Pranowo dan partai-partai politik pengusung lainnya agak kesulitan
kalau memang sudah mengerucut pada 2 nama ini, kira-kira siapa yang paling layak dan paling pantas untuk berdampingan dengan Ganjar? Ini dua-duanya barang bagus soalnya, Mas. Tinggal dicari siapa yang sebenarnya paling memungkinkan ya, secara ideologi, secara pemikiran, dan secara elektabilitas itu bisa mengunci kemenangan di 2024 nanti. Bacawa Pres Ganjar hingga kini masih dibahas pimpinan parpol anggota koalisi pendukung Ganjar Pranowo. Namun dalam berbagai kesempatan PDIP menyebut tidak menutup kemungkinan nama Bacawa Pres akan diumumkan di detik akhir jelang pendaftaran Capres-Cawapres ke KPU. Tim Liputan Kompas TV. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali berpantun menyinggung nama Bacawa Pres. Apakah ini kode atau sinyal nama-nama yang disebut Hasto di pantun akan menjadi pendamping Ganjar Pranowo? Kami membahasnya bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah dan pakar politik Nyarwi Ahmad. Selamat sore Pak Basarah, Pak Nyarwi. Sore, Cindy. Selamat sore, Cindy. Hai Pak Basarah. Ini 2 kali Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto berpantun. Sekarang menyebut Mahfud MD, sebelumnya menyebut Ridwan Kamil. Apa sih sebenarnya makna pantun dari Mas Hasto ini untuk PDI Perjuangan soal Bacawa Pres? Cindy, pertama sekarang ini sudah menjadi tren bahwa setiap tokoh-tokoh politik ceramah atau berpidato, ceramah dan pidatonya itu acap kali ditutup atau diawali dengan pantun. Ya. Nah, saya kira Sekjen PDI Perjuangan Dr. Hasto Kristianto salah satu tokoh yang di banyak pidatonya sudah mulai menggunakan pantun-pantun ketika beliau berpidato. Tapi nyebut-nyebut Bacawa Pres loh Pak Basarah. Dalam kaitan konten pantun yang beliau sampaikan di 2 forum, di Bandung dan kemudian di Jakarta, pantun untuk Ridwan Kamil dan Profesor Mahfud MD, tentu kaitannya dengan dinamika politik kontemporer. Karena memang pada faktanya sampai dengan hari ini di posisi menjelang 37 hari pendaftaran Capres Bacawa Pres dibuka di KPU atau 153 hari menjelang pencoblosan, dinamika politik tentang pencapresan ini memang semakin intens. Nah, saya kira apa yang disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan itu adalah suatu representasi yang bisa saja nama Profesor Mahfud MD, Ridwan Kamil menjadi figur yang kemudian menjadi pertimbangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Tetapi itu tentu saja tidak definitif karena politik itu tidak seperti matematika. 2 tambah 2 itu tidak harus 4, bisa 5, bisa 3 dan seterusnya. Artinya kemungkinan bacawa pres yang lain seperti Sandiaga Uno, lalu kemudian Erick Thohir, dapat pantun juga begitu, dan lain-lain itu masih berpeluang karena dinamikanya masih sangat tinggi. Tetapi kalau bicara Profesor Mahfud MD, saya kira di antara bacawa pres yang ada, beliaulah satu-satunya bacawa pres atau bahkan sedikit dari figur atau tokoh Indonesia yang punya pengalaman trias politika yang lengkap. Dia pernah menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi, kemudian Menteri. Baik, Pak Basarah, maaf saya harus potong karena kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib terlebih dahulu untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita akan lanjutkan kembali nanti perbincangan kita. Seru-seruan memang paling pas bareng teman akhir pekan. Mulai dari berbagi informasi, tetap berada di channel Sapa Indonesia Akhir Pekan, hingga bercerita pengalaman seru dan lucu. Ini namanya kristalisasi keringat. Mau hangout ke tempat-tempat terbaik bisa. Untuk habis, let's go. Mau makan-makan enak juga boleh. Mumtaz. Semuanya ada di sini. Wow. Pada hari dan jam-jam berikut, teman akhir pekan bersama Kompas TV. Seru-seruan memang paling pas bareng teman akhir pekan. Mulai dari berbagi informasi, tetap berada di channel Sapa Indonesia Akhir Pekan, hingga bercerita pengalaman seru dan lucu. Ini namanya kristalisasi keringat. Mau hangout ke tempat-tempat terbaik bisa. Untuk habis, let's go. Mau makan-makan enak juga boleh. Mumtaz. Semuanya ada di sini. Wow. Pada hari dan jam-jam berikut, teman akhir pekan bersama Kompas TV. Seru-seruan memang paling pas bareng teman akhir pekan.
Mulai dari berbagi informasi, Tetap berada di channel Sapa Indonesia Akhir Pekan. hingga bercerita pengalaman seru dan lucu. Ini namanya kristalisasi keringat. Mau hangout ke tempat-tempat terbaik? Bisa. Let's go. Mau makan-makan enak? Juga boleh. Mumtaz. Semuanya ada di sini. Wow. Pada hari dan jam-jam berikut, teman akhir pekan bersama Kompas TV. Seru-seruan memang paling pas bareng teman akhir pekan. Mulai dari berbagi informasi, Tetap berada di channel Sapa Indonesia Akhir Pekan. hingga bercerita pengalaman seru dan lucu. Ini namanya kristalisasi keringat. Mau hangout ke tempat-tempat terbaik? Bisa. Let's go. Mau makan-makan enak? Juga boleh. Mumtaz. Semuanya ada di sini. Wow. Pada hari dan jam-jam berikut, teman akhir pekan bersama Kompas TV. Seru-seruan memang paling pas bareng teman akhir pekan. Mulai dari berbagi informasi, Tetap berada di channel Sapa Indonesia Akhir Pekan. hingga bercerita pengalaman seru dan lucu. Ini namanya kristalisasi keringat. Mau hangout ke tempat-tempat terbaik? Bisa. Let's go. Mau makan-makan enak? Juga boleh. Mumtaz. Semuanya ada di sini. Wow. Pada hari dan jam-jam berikut, teman akhir pekan bersama Kompas TV. Seru-seruan memang paling pas bareng teman akhir pekan. Mulai dari berbagi informasi, Tetap berada di channel Sapa Indonesia Akhir Pekan. hingga bercerita pengalaman seru dan lucu. Ini namanya kristalisasi keringat. Mau hangout ke tempat-tempat terbaik? Bisa. Let's go. Mau makan-makan enak? Juga boleh. Mumtaz. Semuanya ada di sini. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, saudara, bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Perbincangan soal pantun Sekjen PD Perjuangan yang menyinggung nama Bacawa Pres Mahfud MD yang disebut adalah Bacawa Pres akan kami bahas bersama dengan Ketua DPP PD Perjuangan Ahmad Basara dan pakar politik Nyarwi Ahmad. Pak Nyarwi, kalau Sekjen PD Perjuangan berpantun menyebut nama Mahfud MD disandingkan dengan Bacawa Pres, itu artinya serius menurut Anda atau hanya memberikan angin segar saja untuk Mahfud MD, PHP begitu? Ya, begini Cindy, kalau sekedar berpantun saja gitu, tadi saya setuju dengan apa yang disampaikan Bung Ahmad Basara ya. Itu sering juga, artinya memang nama Pak Mahfud kita tahu itu masuk nominasi ya di antara beberapa nama di bursa cawapres Mas Ganjar ya. Tetapi kalau kita lihat beberapa runtutan dan indikasi lainnya, saya lihat peluang Pak Mahfud per hari ini gitu ya, itu mengalami kenaikan. Kenapa begitu saya sebut? Karena sebelumnya kan juga ada pertemuan juga ya, misalnya yang di upload di Instagram Mas Ganjar ya, pertemuannya makin asik nih katanya begitu. Terus juga ada beberapa pertemuan yang lain ya, misalnya Pak Mahfud dengan Pak Sekjen kan berapa kali, dengan Bu Mega juga saya kira juga gitu. Tapi intinya Cindy ya, peluang-peluang ini kan fluktuasi ya. Kita tidak bisa kemudian mengatakan bahwa peluang Pak Mahfud itu untuk menjadi cawapres Mas Ganjar itu paling besar, itu belum tentu juga. Ya, tentu ada pertimbangan-pertimbangan ya yang saya yakin ya tim dari pemenangan yang ada di sana ya, itu saya kira itu akan mempertimbangkan banyak indikator. Meskipun tadi disebutkan oleh Pak Basara di antara nama-nama yang disebut sebagai bacawa pres potensial untuk Ganjar Pranowo, Pak Mahfud ini punya keunggulan orang yang berpengalaman di trias politika. Itu bukan termasuk keunggulan yang kemudian menempatkan Mahfud MD sebagai orang yang paling potensial di antara nama-nama lain. Ya, saya kira itu bagian cara PDIP mempertimbangkan atau membuat kriteria yang jadi prioritas untuk cawapres. Dan begini, saya lihat ini kan PDIP kalau membuat kriteria untuk misalnya siapa saja yang potensial mendampingi Mas Ganjar sebagai balon cawapres gitu ya, itu banyak sekali, tidak hanya insentif elektoral saja yang dikejar saya lihat, tetapi juga kompetensi. Tadi berapa kali disampaikan ya, kompetensi sosok bakal calon wakil presiden. Pak Mahfud mendapatkan kriteria yang lumayan banyak di sana. Ya, kita tahu gitu, beliau kan pengalamannya juga banyak di lembaga legislatif, di eksekutif, pernah di MK juga gitu ya. Bahkan juga dengan para politisi sudah terbiasa itu. Pernah misalnya kita ingat ya 2014 tuh ketua tim pemenangan Pak Prabowo waktu itu. Ya, kemudian juga 2019 kita tahu bahkan sempat masuk nominasi ya untuk
cawapres Pak Jokowi misalnya begitu. Dan saya lihat dari sisi pengetahuan dan pengalaman gitu, saya kira juga cukup besar ya di sana untuk mengelola kepentingan negara. Belum lagi kalau kita lihat ya Cindy ya, itu juga misalnya begini, saya yakin ya PDIP juga mempertimbangkan soal karakter para bakal calon wakil presiden dan potensi-potensi ya seperti ambisi personal dan lain-lain yang saya kira itu tentu lebih aman ya bagi PDIP memberikan amanah, karena ini kan amanah ya tiket cawapres itu kepada orang-orang yang bisa dipercaya. Makanya tadi saya lihat pantunnya Mas Hasto itu rakyat makin pede katanya gitu ya. Pak Mahfudnya misalnya itu katakanlah dipertimbangkan di sana, dan ini ya itu saya kira juga peluang itu selalu naik turun ya Cindy ya. Bukan berarti bahwa... Jadi ini PHP atau bukan Pak Nyarwi soal nama-nama yang disebut di pantunnya Mas Hasto ini? Ya kalau PHP saya kira orang sekelas Pak Mahfud nggak merasa juga di PHP, karena pernah juga kok 2019 hampir menjadi cawapresnya. Hampir jadi cawapres ya. Biasa saja gitu, udah diminta Pak Jokowi membantu lagi juga nggak ada masalah. Saya kira itu juga menunjukkan ini ya bagian dari dinamika gitu ya partai-partai di blok koalisi PDIP dan lain-lain. Itu untuk mempertimbangkan nama-nama atau menyeleksi nama-nama, dan ini saya kira juga tentu akan dibaca juga seperti apa respon pemilih gitu ya, dukungannya gitu ya, dan juga saya kira respon elit-elit yang nantinya itu dibutuhkan proses pendukung solid gitu. Jadi mereka yang disebut di pantun Mas Hasto jangan GR dulu begitu ya, Pak Nyarwi ya? Kalau itu iya dong, kan gitu. Prosesnya masih sedang berlangsung kan gitu. Nah, jangan GR dulu karena pantun Hasto Kristianto ini sebagai sarana untuk cek ombak begitu Pak Basara? Test the water? Saya kira maksud Sekjen PDI Perjuangan menyampaikan pantun seperti itu, Cindy, bukan dalam rangka membuat GR atau membuat PHP. Itulah cara PDI Perjuangan menghargai, menghormati, mengapresiasi setiap tokoh-tokoh bangsa yang kami anggap punya prestasi. Saya kira Ridwan Kamil punya prestasi sebagai kepala daerah di Jawa Barat, Prof. Mahfud apalagi. Dan pada titik itu, kami sebagai pembantu Ibu Megawati Soekarno Putri di DPP PDI Perjuangan tentu punya kewajiban untuk memberikan masukan-masukan, informasi-informasi, dan laporan-laporan terkait perkembangan dinamika para bakal calon wakil presiden, calon presiden yang lain, partai-partai politik, dan yang lainnya. Saya kira benar yang Bung Nyarwi katakan tadi, PDI Perjuangan bukanlah partai yang terlalu pragmatis dalam mempertimbangkan memilih pemimpin bangsa yang semata-mata mengandalkan pertimbangan elektoral semata. Oleh karena itu, kesamaan kimiawi ideologis di antara calon presiden dengan calon wakil presiden dengan PDI Perjuangan dan partai yang lainnya, lalu kemudian integritas, kapabilitas, keterwakilan wilayah, dan lain-lain tentu menjadi pertimbangan utama kami. Pada titik itu, Profesor Mahfud MD memenuhi semua kriteria itu. Memenuhi kriteria sebagai calon pemimpin yang dibutuhkan oleh bangsa. Saya ulangi, yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Yang dibutuhkan itu artinya ya kalau kita mau memilih pemimpin bangsa yang betul-betul capable, memilih capres dan cawapres, ya saya kira kombinasi Ganjar dan Mahfud MD salah satu pertimbangan. Artinya, Pak Basara, juga ada calon-calon yang lain yang memenuhi syarat untuk itu, Cindy. Artinya sejauh ini Mahfud MD adalah orang yang paling memenuhi kriteria bacawa pres untuk Ganjar Pranowo selain Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, kemudian juga sebelumnya ada nama Erick Thohir. Begitu, bisa disimpulkan seperti itu, Pak Basara? Iya, masing-masing kan punya kelebihannya sendiri-sendiri, Cindy. Ridwan Kamil punya kelebihan sendiri sebagai kepala daerah di Jawa Barat, di mana suara Mas Ganjar di Jawa Barat masih sejauh ini masih belum cukup kuat. Ada alasan elektoral di sana, juga ada alasan ideologis. Belum pernah ada calon wakil presiden dari dari Jawa Barat misalnya. Itu ada pertimbangan-pertimbangan semacam itu. Kemudian Sandiaga Uno juga punya pertimbangan lain, kemudian Andika Perkasa punya pertimbangan lain, dan Profesor Mahfud MD juga pertimbangan lain. Dan saya kira itulah yang menjadi alasan mengapa pantun Mas Hasto kemarin menyebut Cawapres Mahfud MD membuat rakyat makin pede. Ya karena latar belakangnya yang sangat lengkap itu, Cindy. Oke, baik. Pak Nyarwi, jadi mana yang lebih potensial di antara nama-nama yang masuk radar PDI Perjuangan yang sering dibahas, muncul di publik beberapa waktu terakhir ini? Ya, soal potensial itu tergantung kriteria mana yang jadi prioritas ini. Saya contohkan ya, misalnya kalau dalam situasi tertentu ternyata ya basis pemenuhan insentif elektoral yang itu sangat diperlukan, karena kan kalau berkuasa kan harus menang misalnya begitu.
ya untuk pemilu. Nah, misalnya dan basis itu ada di Jawa Barat, ya, dan Ridwan Kamil potensial sangat kuat di sana. Nah, bisa jadi Ridwan jadi prioritas Ridwan Kamil. Tapi misalnya contoh ya, ternyata di Jawa Timur juga kuat gitu, dan Pak Mahfud juga tidak hanya tadi dengan kriteria yang sudah disebutkan Bung Baskara tadi, tetapi juga secara elektoral punya daya magnetik, bisa jadi juga masuk pertimbangan kan gitu. Atau misalnya juga dukungan-dukungan dari misalnya contoh ya, basis-basis masa P3 yang hari ini mencalonkan misalnya Sandiaga Uno. Ya bisa jadi pertimbangan, apalagi misalnya luar Jawa butuh itu misalnya begitu. Nah bisa jadi Sandiaga Uno juga masuk lagi ke bursa dalam eskalasi ke atas. Ini kan naik turun ya, naik turun yang saya kira nanti akan dinamikanya terjadi karena ada dinamika di pemilih, ada dinamika juga di elit-elit yang menjadi pendukung koalisi, bahkan ada dinamika proyeksi membaca Indonesia di masa depan, 5, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Dan itu yang saya kira akan menjadi kriteria ya PDIP mempertimbangkan. Artinya kita nanti akan baru mengetahui bacawa pres atau bacawa presnya Ganjar Pranowo last minute pada saat hampir waktu pendaftaran di KPU. Pak Nyarwi. Ya, dugaan saya seperti itu, tetapi tidak last minute juga seperti periode sebelumnya ya. Yang mungkin kejutannya mungkin sangat-sangat mengejutkan lah. Kalau hari ini kan nama-nama itu udah muncul kan gitu. Dan bahkan kita sudah mendiskusikan nama-nama itu dari beberapa bulan kan gitu. Nggak jauh dari nama-nama itulah yang sudah beredar itu ya. Ya, dugaan saya sementara seperti itu. Per hari ini ya. Iya. Dugaannya akan seperti itu. Nah, Pak Basarah, mana yang lebih potensial? Sekali lagi nih, lebih potensial untuk menjadi bacawa pres Ganjar Pranowo ini. Apalagi hari ini kan sudah ada rapat perdana tim pemenangan di Ganjar Pranowo. Apa juga membahas soal bacawa pres itu juga? Semua bacawa pres yang ada, menu bacawa pres yang ada, semuanya adalah figur-figur potensial sini. Tetapi potensial dalam hal akan dipilih, pada akhirnya sekian banyak bacawa pres, pada akhirnya hanya satu bacawa pres yang akan dipilih oleh Ibu Megawati dan ketua umum partai politik yang lain. Maka kalau bicara potensial terpilih, di 37 hari ke depan menjelang pendaftaran baca pres di 19 Oktober dan penutupan di 25 November, kecuali nanti KPU mempercepat masa pendaftaran, maka segala kemungkinan masih sangat mungkin terjadi. Baik dari bacawa pres menu yang ada, atau mungkin ada simulasi-simulasi pasangan calon presiden yang lain. Kita tahu politik Indonesia penuh kejutan, ya, seperti kejutan tiba-tiba kemarin PKB keluar dari koalisi dengan Gerindra, kemudian bersama Nasdem dan Mas Anies Baswedan. Nah, kemungkinan kejutan politik yang lain juga masih ada. Maka mari kita tunggu 37 hari ke depan, di 19 Oktober sampai 25 November, siapa kira-kira formasi bacawa pres atau capres dan cawapres yang akan diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dan partai-partai pendukung lainnya, Cindy. Hari ini H-37 hari pendaftaran baca pres dan bacawa pres, sudah ada rapat perdana. Dibahas juga nggak, Pak Basarah, soal bacawa pres Ganjar Pranowo di rapat hari ini? Ya, rapat perdana hari ini membahas tentang struktur, personalia, dan mekanisme tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan calon wakil presidennya. Karena rapat itu masih bersifat pembahasan struktur dan program kerja TPN, maka masih belum membahas tentang pengerucutan nama-nama bakal calon wakil presiden. Gitu, Cindy. Baik, Pak Nyarwi, ini kan masih saling intip kekuatan koalisi sekarang yang masih belum mendeklarasikan, kan koalisi pendukung Ganjar Pranowo dan juga pendukung Prabowo Subianto. Apakah masih akan terus saling intip nih untuk peta elektoral dari dua koalisi ini untuk bacawa presnya? Ya, kalau bahasanya saling intip lah ya teman-teman media. Tapi sebenarnya menurut saya mereka semua ini di blok ini kan tentu menyiapkan ya, tidak hanya kriteria yang dipakai, tetapi juga terus-menerus menseleksi, mencari mana yang terbaik. Terbaik dalam artian berbagai kriteria tadi ya, yang terdekat jelas untuk kepentingan mengelola basis ya, pemenangan misalnya begitu. Yang kedua jelas menunjukkan kemampuan misalnya sosok cawapres ini ya, cawapres sejauh mana dia mampu katakanlah mensupport ya visi, menjadi sosok yang kompatibel masing-masing gitu ya, atau secara chemistry itu nyambung gitu, memperkuat brand. Nah, saya kira itu juga selain mereka juga saya kira teman-teman di blok koalisi baik di kubu Mas Ganjar maupun juga di Pak Prabowo itu juga akan terus berusaha mencari alternatif ya dari berbagai potensi untuk bisa berkompetisi, tidak hanya menang tetapi juga mungkin sehat lah secara baik, itu mewarnai demokrasi kita di Indonesia, karena kan kita masuk catatan sejarah juga.
cara berpilpres yang baik, kemudian menghasilkan pemimpin yang baik, kemudian mengelola negara secara maksimal. Nah itu saya kira juga menjadi prestasi semua. Kayak gitu. Pak Basara tadi membuka kemungkinan bisa saja ketika dinamika politik ini terus berlanjut, terus bergulir, bisa saja ada lintas koalisi seperti yang terjadi kemarin di Koalisi Perubahan, deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Masih mungkinkah itu Pak Nyarwi mendekati 37 hari menjelang pendaftaran? Kemungkinan itu sangat terbuka, Cindy. Kenapa? Karena ya kita tahu ya dinamika antar anggota di blok koalisi ini masih mungkin terbuka. Tetapi blok koalisi menurut saya tetap hanya saja ada kemungkinan berubah. Tetapi balik lagi ya, saya kira juga partai-partai ini kan juga tidak hanya visioner, tetapi juga dihadapkan pada kondisi realistis ya. Ada harapan yang juga harus dipenuhi di internal demokrasi partai maupun kesemuanya. Dan kita sangat nah ini juga warna demokrasi kita. Kalau di beberapa negara kan ada primary election untuk capres maupun cawapres. Di kita ini sebenarnya ini mekanisme internal di blok koalisi saya lihat. Cara mengelola tidak hanya koalisinya saja, tetapi juga nama-nama yang kemungkinan bisa disepakati untuk pasangan bakal calon wakil presiden yang dipasangkan dengan capres itu. Oke. Nah target selanjutnya nih Pak Ahmad Basara setelah rapat perdana soal bacawa pres nanti akan pembahasannya seperti apa strategi dari koalisi pendukung Ganjar Pranowo ini? Ya, Cindy, kebetulan Partai Pendukung Kerjasama Politik Pak Ganjar Pranowo pada hari ini berada pada posisi yang solid karena sudah dapat dipastikan Mas Ganjar dengan calon wakil presiden yang akan ditetapkannya dapat mendaftarkan pasangan calonnya ke KPU. Artinya telah memenuhi ambang batas 20%. Kemudian karena itu yang kami lakukan sekarang adalah melakukan konsolidasi baik antar partai politik ataupun antar partai politik dengan organ-organ relawan untuk turun ke bawah, bertemu rakyat, mensosialisasikan tentang figur Mas Ganjar dan juga konsepsi-konsepsi, pemikiran-pemikiran serta program-program pembangunan yang akan beliau jalankan jika kelak dia terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada titik itulah kerjasama politik kami saat ini lebih banyak turun ke bawah daripada membicarakan hal-hal yang bersifat elitis karena telah terjadi pembagian tugas di antara kami bersama. Dengan sinergitas itu kami yakin elektabilitas Mas Ganjar akan terus makin meningkat dan sekarang pada posisi yang sudah teratas di antara beberapa hasil survei dan tentu kami akan terus berjuang untuk meningkatkan elektabilitas Mas Ganjar tersebut, Cindy. Nah, ditunggu kejutan nanti siapa bacawa pres Ganjar Pranowo atau mungkin nanti ada pantun-pantun berikutnya untuk tokoh-tokoh lainnya. Juga ini menarik untuk disimak dari PD Perjuangan. Terima kasih Pak Ahmad Basara, terima kasih juga Pak Nyarwi Ahmad sudah berbagi pandangan bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Saudara, Timnas Garuda akan berlaga di Piala Asia U23. Bagaimana peluang Garuda Muda di kancah Piala Asia? Kita analisa usai jeda. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Sido muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin soft capsule. Kami percaya Sido muncul. Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat.
Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya Le Mineral. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Timnas Indonesia U23 mencetak sejarah baru setelah memastikan lolos ke putaran final Piala Asia U23 setelah menang 2 kali di kualifikasi grup. Presiden Jokowi meminta pemain bersiap menghadapi putaran final di Qatar tahun depan. Ada Ahmad Fikri lagi, masih akan ke tengah, tadi oleh kita Evan Yenar, shooting Evan Yenar, dan Timnas U23 mengukir sejarah untuk pertama kalinya melaju ke putaran final Piala Asia U23. Di laga terakhir grup K, tim Garuda Muda menekuk Turkmenistan 2-0 berkat gol Ivar Jerner dan Pratama Arhan. Dengan kemenangan ini, Timnas U23 akan berlaga di Qatar tahun depan. Presiden Joko Widodo menyebut keberhasilan Timnas U23 lolos ke Qatar sebagai momen bersejarah. Ini apa? Sejarah. Karena sejak saya diberitahu tadi, sejak 2012 sampai sekarang kita belum pernah menang Turkmenistan. Ya ini kan masih agak panjang ya di apa Maret? April ya. Sehingga persiapannya lebih panjang, menurut saya kita akan ke sana dengan kondisi yang jauh lebih siap. Pelatih Timnas U23 Sintayong memuji penampilan anak asuhnya. Menurut Sintayong, kreativitas pemain jadi kunci kemenangan Timnas. 제가 갖고 있는 축구 철학 같은 경우에는 우리 꼭 스트라이크가 골을 넣어야 된다는 그런 것은 좀 안 갖고 있습니다. 모든 진짜 킥박 걸고 난 다음에 모든 선수가 기회가 되면 골을 넣어야 된다는 그런 철학을 갖고 있기 때문에 그런 것을 우리 선수들한테 많이 강조하고 훈련 때마다 집중할 수 있게끔 만들다 보니까 모든 포지션에 있는 선수들이 기회가 되면 골을 넣을 수 있는 찬스가 오고 또한 골을 넣기 때문에 올라운드 플레이 같은 것을 느껴가면서 우리 팀 자체가 그걸 많이 갖고 있다고 Ivar Jerner yang mencetak gol pertama untuk Timnas di laga melawan Turkmenistan mengaku senang setelah bisa membawa Indonesia lolos Piala Asia U23. Very good match. Yeah, I'm very happy to score the 1-0, of course. I think Turkmenistan was a better opponent than Chinese Taipei, but we show a good game, so we are happy. And now we go to the Asian Cup, so let's go. Timnas U23 Indonesia melaju ke putaran final Piala Asia U23 setelah menjadi juara grup K pada babak kualifikasi dengan raihan 6 poin. Dalam laga melawan Taiwan pada 9 September lalu, Indonesia menang besar 9-0. Sementara saat bertemu Turkmenistan kemarin, Indonesia menang 2-0. Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan menjadi top skor bagi Timnas Indonesia U23 pada fase kualifikasi. Marcelino dan Arhan mencetak 2 gol. Marcelino memborong 2 gol dalam kemenangan besar Timnas Indonesia atas Taiwan, sementara Arhan mencetak 1 gol masing-masing ke gawang Taiwan dan Turkmenistan. Sepanjang perhelatan Piala Asia U23, baru kali ini Indonesia lolos ke putaran final. Sebelumnya di kualifikasi 2012, Indonesia hanya ada di peringkat 3 grup E, menang 3 kali dan kalah 2 kali. Di tahun 2015, Indonesia ada di peringkat 2 grup H, meraih 2 kemenangan dan kalah 1 kali. 2 tahun kemudian, Timnas U23 juga gagal ke putaran final
karena hanya ada di peringkat 3 grup H dengan hasil menang, imbang, dan kalah masing-masing 1 kali. Pada kualifikasi 2019, Indonesia juga hanya ada di peringkat 3 grup K dengan sekali menang dan 2 kali kalah. Terakhir, di kualifikasi 2021, Indonesia jadi juru kunci grup G. Kini Pratama Arhan dan kawan-kawan harus bersiap menghadapi laga yang lebih berat di putaran final Piala Asia U23 di Qatar yang akan digelar pada 15 hingga 3 Mei 2024. Tim Liputan Kompas TV. Tim Garuda Muda membuat sejarah setelah memastikan satu tempat di putaran final Piala Asia U23 di Qatar tahun depan. Apa yang harus diperbaiki dari skuad timnas U23 agar lebih berprestasi di Asia? Kami membahasnya bersama pengamat sepak bola Anton Sanjoyo dan nanti akan bergabung anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Mas Joy, ya, ketika melawan Turkmenistan kemarin, timnas U23 2-0 ya. Apa catatan Anda dari pertandingan itu? Ya, kalau dilihat dari keseluruhan penampilan tim asuhan Sintayong ini kan semakin lama semakin bagus ya. Kalau kita lihat Sintayong ini megang tim senior, megang tim U20, 23, itu kan sebetulnya awal-awal banyak sekali dia mengeluh. Dia mengeluhkan tuh sebetulnya hal-hal yang sangat basic ya, seperti cara passing dan lain-lain. Bahkan kayaknya masih bulan lalu dia masih mengeluhkan cara passing pemain-pemain timnas senior gitu loh. Tetapi di samping keluhan-keluhannya itu yang menurut saya juga agak terlalu banyak mengeluh ya Sintayong, tapi barangkali itu adalah cerminan bahwa dia ingin tim ini sempurna gitu. Dan kelihatan betul ketika mengalahkan Taiwan, kan mereka sangat percaya diri ya. Taiwan memang bukan lawan Indonesia lah karena mereka kan kebanyakan mahasiswa, tapi yang lawan betul adalah yang Turkmenistan. Dan kelihatan betul confidence-nya, cara mereka bermain, menghubungkan antar lini, lalu pemain semua yang bergerak pada semua perimeternya itu bergeraknya itu ya sangat berirama, kelihatan sekali mereka enjoy dengan permainannya. Jadi itu saya kira catatan-catatan penting. Dan satu lagi yang saya lihat adalah sampai 90 menit Indonesia bisa main bola ternyata. Kan biasanya dulu kalau saya lihat ya sekitar 5 tahun yang lalu. Ya. Hanya bisa main bola tuh 45 menit, artinya full speed, passing yang baik itu hanya 45 menit, tapi selepas itu udah pasti kedodoran. Nah, di bawah Sintayong hampir semua tim yang dia pegang itu mengalami kemajuan pesat juga di sektor fisik. Jadi rasanya sih kemajuannya banyak sekali, meskipun banyak sekali juga kekurangannya, dan saya tahu Sintayong sudah mencatat semuanya dengan sangat detail, dia pasti akan bekerja untuk... Kekurangannya apa saja Mas Jo yang harus diperbaiki, di sektor mana saja? Terutama kalau kita melihat pergantian antara bertahan dan menyerang itu masih kadang-kadang ragu-ragu. Masuk ke sepertiga pertahanan lawan kadang-kadang selalu punya kesalahan dalam passing, dalam melakukan crossing. Sering sekali mereka juga tidak menyelesaikan serangan, artinya dengan shooting atau dengan passing gitu loh. Jadi kadang-kadang mereka banyak sekali kehilangan bola di sepertiga pertahanan lawan. Jadi kalau itu bisa diperbaiki, rasanya sih Indonesia bisa bicara banyak ya di putaran final 2024 di Qatar mendatang. Oke, menjanjikan berarti ya nanti di putaran final di Qatar untuk timnas U23 ini. Sangat, Cindy, karena sebetulnya gini, ini pemain yang U23 ini kan sebetulnya 80% sebetulnya mereka sudah pantas masuk di tim senior. Bahkan kalau kita lihat di tim senior yang dipanggil oleh Sintayong, kan sebagian ada juga anak-anak U23 ini gitu loh. Jadi kalau dibandingkan dengan tim yang lain, katakanlah dengan Jepang atau dengan Korea Selatan, mungkin mereka hanya 50%, Indonesia 80% sudah bisa masuk ke tim senior. Dan mereka sebagian besar juga sudah menjadi pemain utama di klub masing-masing. Jadi ini sebetulnya tim senior bayangan, satu step lagi itu adalah Indonesia senior gitu loh. Jadi kalau Indonesia nanti berada di grup di pot 4 dalam undian, menurut saya itu justru menguntungkan karena Indonesia tidak diperhitungkan, karena kan yang diperhitungkan di dalam pot itu hasil yang Piala Asia U23 yang lalu gitu loh. Indonesia kan tidak ikut, jadi Indonesia masuk pot 4, tapi nanti akan ketemu juga dengan pot 1, 2, 3 yang menurut saya kalau ketemunya Jepang, Korea Selatan oke lah berat, tapi kalau ketemunya di luar Jepang, Korea Selatan, Indonesia punya kans untuk bisa melaju bahkan sampai perempat final, sampai semifinal, bahkan bisa sampai final. Sangat mungkin menurut Mas Joy ya?
Kalau tidak banyak berubah karena kan under 23 pada 2004 kemungkinan besar tidak akan membawa pemain-pemain yang ada sekarang. Kemungkinan ada sejumlah pemain yang sudah lewat dari 23 tahun pada saat turnamen berlangsung. Mudah-mudahan Sintayong bisa mencari pengganti pemain yang sudah kelewatan umurnya. Tapi rasanya sih bagasi pemain Indonesia untuk U23 sangat banyak. Jadi saya tidak terlalu khawatir dengan bagasi pemain yang dipunyai oleh Sintayong. Oke, Indonesia ini bukan satu-satunya wakil ASEAN di Piala Asia. Masih ada Malaysia, Thailand, kemudian juga Vietnam. Punya catatan khusus nggak soal ini, Mas Joy? Karena di level ASEAN saja kadang-kadang kita masih kalah dengan Thailand, dengan Vietnam juga kita masih punya skor yang hampir imbang. Itu kalau di level senior, kalau level U23 Indonesia selalu berimbang. Bahkan bisa mengalahkan Thailand, bahkan bisa meraih medali emas di SEA Games kan? Kita hanya sial aja di AFF kemarin itu kalah adu penalti. Tetapi kalau di U23 kita bisa bersaing dengan siapapun, dengan Jepang sekalipun, gitu loh. Jadi kalau di senior mungkin agak jauh dengan Jepang atau Korea Selatan. Tapi kalau di U23 Indonesia kita punya kekuatan ya. Oke, sudah bergabung juga anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Selamat sore, Pak Arya. Sore. Ya, sore Mbak. Baik, soal penampilan pemain di kualifikasi Piala Asia kemarin sudah maksimal nih dari PSSI melihatnya, Pak Arya? Kalau maksimal belum lah. Kalau kita langsung mengatakan ini puas kan belum tentu kita puas ya. Masih terlihat permainan dari kawan-kawan masih bisa banyak yang diperbaiki. Juga kan pelatih juga kemarin kan memanfaatkan pemain-pemainnya kan ada pergantian juga sebelum yang China Taipei, semua sekarang kan agak berbeda komposisi awalnya ketika kemarin startingnya gitu. Tapi kita yakin bahwa ini adalah sesuatu langkah besar ya bagi kita, bahwa pemain-pemain kita, pelatih kita bisa membawa Indonesia masuk ke Piala Asia sejarah juga. Tapi satu hal yang kita pastikan adalah memang ini kita senang ya karena terjadi perubahan mental gitu di Indonesia itu kan semua orang mengatakan dulu bahwa Indonesia ini teknisnya jago nih, teknikalnya, mentalnya nih gitu ya. Ternyata kita kemarin ya terlepas daripada kontroversi apa namanya, kita menang di SEA Games itu menumbuhkan satu kekuatan besar ya bahwa mental kita mental juara gitu ya. Kemudian kita juga lawan Argentina juara dunia gitu di level 150 sekian lawan juara dunia itu kan bahwa ternyata kita bisa ngimbangi juga walaupun kalah tapi kita bisa ngimbangi itu secara mental berbeda dan berubah itu bahwa ada mental petarung dan mental pemenangnya gitu. Dan kemarin kita buktikan lagi di AFF walaupun dengan pemain yang tidak begitu maksimal kita bisa final dan kalahnya pun di penalti, tapi semangat kawan-kawan pemain-pemain kita sangat bagus, berubah. Itu beda banget ya, nggak ada pertarungannya sampai akhir itu peluit itu nggak ada berhenti-berhenti gitu. Itu artinya suasana yang dibangun di dalam mudah-mudahan cukup baik ya. Karena kita tahu ini adalah langkah besar dan semua kontribusi dari official, manajer, kemudian juga pelatih pemain juga gitu. Squad ini akan terus dipertahankan selama nanti Piala Asia? Kan kita tahu Pak Erick ini kan udah satu ini ya, kita kemarin setelah menang SEA Games itu Pak Erick itu langsung mengatakan bahwa ada slogan kita PSSI ya tradisi gitu. Artinya tradisi menang, tradisi juara gitu ya. Itu yang harus mulai dibangun di tim kita. Soal perubahan pemain nanti kan ada penambahan umur ya, bulan 4 kan udah berubah lagi nih. Ya ini bagi kita, tapi stok kita cukup banyak ya seperti kata Mas Anton tadi. Stok kita kemarin aja yang waktu pergi ke AFF kan itu stok yang kelas ini kita, tapi ternyata bisa juga ngimbangi Vietnam tuh, ngimbangi Thailand tuh yang berangkat kemarin di U23 di AFF kemarin tuh yang lawan kita di SEA Games loh. Itu artinya kan memang kita cukup bagus ya. Dulu kan kita kalau lawan Thailand mikirnya udah gimana gitu. Sekarang sih enggak ya, santai kita ya, tenang gitu ya. Artinya mental kita udah ada. Percaya dirinya juga luar biasa. Iya, kita nonton udah semua. Dulu kita kalau ya zaman kita dulu lah gitu. Lihat Thailand lawan Thailand, aduh pasti bobol nih. Ini enggak, slow, kita tenang, kita nggak selalu kapan golnya dari kita nih gitu. Artinya mental penonton, mental supporter juga berubah loh. Oke, semuanya simultan ya bersinergi untuk kemenangan Indonesia
kali ini lolos untuk Piala Asia di Qatar. Nah, untuk menghadapi putaran final di Qatar nanti, Mas Joy, apa yang harus dilakukan oleh PSSI disiapkan? Haruskah ada laga persahabatan atau apa lagi yang catatan Anda untuk bisa memuluskan jalan Indonesia nanti di jalan timnas di putaran final Piala Asia? Sebetulnya teman-teman yang ada di U23 ini kan jam terbangnya sudah cukup tinggi di klub ya. Jadi sebetulnya kalau Sintayong bisa menjalin komunikasi dengan klub-klub di mana pemain-pemain itu berada untuk memberikan jam terbang yang lebih demi kepentingan nasional, saya rasa itu bisa dilakukan. Jerman kan juga melakukan hal tersebut, Spanyol juga melakukan. Jadi kalau pelatih tim nasional itu dia punya akses kepada klub-klub untuk mengatakan, saya titip si A, B, C, D ya, kasih jam terbang, jangan terlalu banyak disimpan, kalau bisa dia menjadi pemain utama supaya ini kan kepentingan nasional. Dan saya rasa Sintayong harusnya punya akses itu. Federasi PSSI juga harusnya membuka jalan ya kepada Sintayong dan mengatakan kepada pelatih-pelatih di klub di mana pemain-pemain U23 itu berada supaya mereka mendapatkan jam terbang yang lebih, karena tidak ada jalan lain ketika mereka mendapatkan jam terbang lebih, mereka ketika tampil untuk tim nasional pasti jauh lebih bagus dari siapapun. Saya yakin itu, karena disitulah dia berkompetisi sendiri dengan rekan setimnya, dia berusaha mendapatkan tempat terbaik di timnya, sehingga ketika dia membela tim nasional, dia udah mateng gitu loh. Ini kan anak-anak yang sudah matang dan tinggal sedikit lagi sentuhan untuk bisa menjadi, saya sih yakin kalau ini dipertahankan kita bicara banyak di 2024. Akankah itu dilakukan, Pak Arya? Loh, kita ini banyak ujian kita loh, tempat latihan kita. Sebentar lagi tanggal 19 kita Asian Games loh. Itu artinya pemain-pemain yang ada ini sebagian besar juga akan dibawa nih. Oke. Ya, itu dibawa ke Asian Games. Itu juga pertarungannya lawan di Asia lah, di ASEAN kan Asia. Pak ya. Sepertinya komunikasi kami dengan anggota Exco PSSI Aris Sinulinga terputus. Saya masih bersama dengan Mas Joy. Mas Joy, kalau Mas Joy ini yakin bahwa langkah Indonesia di putaran final Piala Asia di Qatar akan panjang, bisa semifinal, bukan tidak mungkin untuk sampai ke final. Apa yang harus disiapkan lebih untuk bisa memperpanjang jalan timnas Indonesia di Piala Asia? Ya, selain mereka kembali ke klub mendapatkan jam terbang, mereka juga harus sering kumpul bersama, latihan bersama, kalau bisa uji tanding melawan tim-tim yang di atas mereka ya, dan itu memang membutuhkan biaya yang cukup besar. Tapi harusnya sih PSSI punya biaya untuk mematangkan tim ini. Dan kalau mereka lebih sering dan Sintayong juga punya keleluasaan ya untuk menambah pemain, untuk memberikan program-program yang lebih bermanfaat ya, misalnya uji tanding, karena dia kan kontaknya udah kontak dunia gitu loh. Jadi dia bisa berkomunikasi dengan pelatih siapapun di dunia untuk melakukan uji tanding, dan Indonesia akan banyak sekali dapat manfaatnya. Terutama ini kan anak-anak muda yang sangat bersemangat. Saya lihat ya ini adalah jauh lebih berpotensi daripada yang senior kalau saya lihat bahkan. Jadi harusnya sih tim ini sangat menjanjikan. Mudah-mudahan punya langkah yang panjang di Piala Asia di putaran final di Qatar nanti. Terima kasih Mas Joy, Mas Anton Sanjoyo sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Tadi juga bergabung bersama kita anggota Exco PSSI Aris Sinulinga. Terima kasih. Tetaplah bersama kami saudara, Sapa Indonesia Malam kembali dengan informasi Presiden Jokowi menjajal kereta cepat Jakarta-Bandung. Selepas jeda bersama rekan saya Nilu Puspa. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Plan Stano Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Beneko.
pemadam kebakaran dibantu warga mengevakuasi seorang pria obesitas dengan bobot mencapai 200 kg setelah terjatuh dari kamar mandi di Pancoran, Jakarta Selatan. Kondisi rumah yang sempit dan bobot yang berat membuat petugas kesulitan mengeluarkan pria tersebut dari dalam rumah. Setelah berhasil dievakuasi, pria obesitas langsung dibawa ke Rumah Sakit Sukamto untuk mendapatkan perawatan medis. Atlet tinju Farhad Mika Rahel Rianto berusia 15 tahun meninggal dunia usai mengikuti pertandingan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur di Jombang, Jawa Timur. Farhad terjatuh usai mendapat pukulan dari petinju asal Blitar di pertandingan tinju kelas 46 kg. Farhad sempat diberi bantuan pernafasan dari tabung oksigen. Lantaran kondisinya terus menurun, Farhad dibawa ke Rumah Sakit Umum Jombang, namun nyawanya tak tertolong. Seorang perempuan histeris di depan kantor bank cabang Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Ia histeris karena 6 jaminan sertifikat sejak tahun 1994 belum dikembalikan oleh pihak bank. Padahal ayahnya sebagai nasabah telah melunasi pinjamannya pada 1994. Namun sampai saat ini pihak bank belum mengembalikan 6 jaminan sertifikat. Saat mediasi berlangsung, pihak bank berjanji akan bertanggung jawab mengganti rugi 6 jaminan sertifikat yang hilang. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo. Nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan olesternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Sikat gigi dengan sudut tepat bisa cegah mulut dan gusi luka. Aku pakai sikat gigi Sistema. Baru, Sistema 9 degree. Sudut 9 derajat, menyikat gigi lebih nyaman tanpa melukai mulut. Total membersihkan, lembut di gusi sensitif, pakai sikat gigi Sistema 9 degree. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden Adhesive membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Maksudnya aku sama kamu kan? Kita mau ketemu siapa? Mereka share. Iya, kamu. Beli Oreo wafer, scan, dan cek caranya di Instagram. Yuk, ikutan. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you.
Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saya Niluh Puspa. Saudara, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Ditipid Narkoba Bareskrim Polri mengungkap sindikat peredaran gelap narkoba jaringan internasional Freddy Pratama. Freddy Pratama masih berstatus buron sejak 2014, tapi menguasai jaringan narkoba internasional. Bandar narkoba kelas kakap Freddy Pratama masih buron, terakhir terpantau berada di Thailand dan Polri melakukan kerjasama dengan kepolisian dan imigrasi Thailand. Dalam operasi pengungkapan kasus Freddy Pratama, Polri atau polisi ini juga bekerja sama dengan kepolisian negara tetangga termasuk Thailand, Malaysia, dan hingga kini saudara termasuk juga adalah Badan Narkotika Amerika USDEA. Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada menyebut Freddy Pratama diduga mengendalikan bisnis peredaran narkoba dari Thailand. Polisi mengklaim pengungkapan kasus Freddy Pratama kali ini merupakan pengungkapan sindikat kasus narkoba terbesar se-Indonesia. Ini mengendalikan peredaran narkoba di Indonesia dari Thailand. Dan daerah operasinya termasuk di Indonesia dan juga di daerah Malaysia Timur. Dan kita tentu sudah berkomunikasi dengan teman-teman dari Royal Thai Police dan Royal Thai Immigration. Dalam mengoperasikan sindikat narkoba ini, yang saya sampaikan tadi inilah sebuah organisasi sindikat yang rapi, terstruktur, yang dilakukan adalah berdasarkan pada adanya kesamaan modus operandi. Jadi ketika kita mengungkap kasus-kasus narkoba, kemudian dievaluasi oleh teman-teman di Bareskrim, ada kesamaan modus operandi yang digunakan oleh para sindikat tersebut, khususnya penggunaan alat komunikasi, yaitu menggunakan aplikasi BlackBerry Messenger Enterprise, Threema, dan Wire. Selain menangkap 39 anak buah Freddy Pratama, Polri juga mengusut tindak pidana pencucian uang. Sindikat yang sudah lama jadi incaran Polri itu diduga telah menyebarkan 100 hingga 500 kg narkotika jenis sabu ke dalam negeri. Polisi meyakini sindikat narkotika di bawah Freddy Pratama telah bergerak secara sistematis dan rapi. Pidana pencucian uang, jumlah aset yang disita dari TPPU dari Bareskrim Polri estimasi sekitar 111 miliar berupa aset tanah dan bangunan, kemudian 109 rekening perbankan, 8 unit kendaraan, dan juga masih ada aset Freddy Pratama yang di Thailand. Freddy Pratama menjadi buron sejak 2014. Polisi menyebut Freddy memiliki banyak nama samaran atau inisial, mulai dari Miming, The Secret, Casanova, Airbag, dan Mojopahit. Diperkirakan jumlah transaksi narkoba sejak 2013 lalu bernilai ratusan triliun rupiah. Tapi setidaknya PPATK mencatat ada perputaran uang atau transaksi yang sindikat narkoba internasional Freddy Pratama mencapai 51 triliun rupiah. Sejak 2020 total ada 408 laporan polisi yang diungkap Polri dengan jumlah tersangka sebanyak 884 orang. Sedangkan 39 tersangka yang ditangkap kali ini merupakan hasil pengembangan dari operasi Escobar Indonesia yang dimulai dari periode Mei 2023. Selain menangkap kaki tangan Freddy, tim ini juga berhasil menyita aset para tersangka yang nilainya ditaksir mencapai 10,5 triliun rupiah. Informasi selanjutnya, Saudara, hakim menjatuhkan vonis 5 tahun penjara terhadap Hasnaini Muin alias Wanita Emas. Hasnaini dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi dana PT Waskita Beton Precast tahun 2016-2020. Tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan denda kurungan selama 2 bulan. Tangis Hasnaini Muin alias Wanita Emas pecah saat hakim menjatuhkan vonis 5 tahun penjara. Selain pidana penjara, hakim juga menjatuhkan denda 500 juta rupiah pada Hasnaini. Vonis hakim ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang menuntut Hasnaini selama 7 tahun penjara. Dalam korupsi dana PT Waskita Beton ini, total kerugian negara mencapai 2,5 triliun rupiah.
sana dan sangat banyak itu yang membuat saya resah. Apa karena ibu juga pernah digigit tikus kemarin karena jadi ibu pindah lapas? Iya, kurang lebih seperti itu. Ibu akan melakukan banding? Saya akan pikir-pikirkan dulu, akan didiskusikan nanti. Sekarang kan belum tenang ya, karena saya merasa bahwa saya dikriminalisasi dan dipolitisasi. Kenapa proses ini dari 2019 sampai 2020 di tahun politik tahun 2022, terus kasus saya ini baru diangkat. Itu yang membuat saya terpukul gitu. Masih terkait dengan kasus korupsi, Saudara, mantan Gubernur Papua Lukas NMB dituntut 10 tahun 6 bulan penjara dalam kasus suap dan gratifikasi. Jaksa meyakini suap dan gratifikasi diterima NMB secara tunai maupun berupa aset hingga puluhan miliar rupiah. Jaksa meyakini Lukas NMB melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap dan gratifikasi guna memuluskan sejumlah pihak swasta mendapat proyek dari Pemprov Papua sejak 2018 hingga 2023. Selain dituntut pidana dan atau denda 1 miliar rupiah, jaksa juga menuntut hak politik Lukas untuk dipilih juga dicabut selama 5 tahun terhitung setelah selesai menjalani masa pidana. Lukas NMB didakwa menerima suap sebesar 45,8 miliar rupiah dari sejumlah perusahaan. Menanggapi tuntutan jaksa, pihak Lukas NMB akan menyiapkan pembelaan yang akan dibacakan pada 21 September mendatang. Jatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. 2. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 47 miliar 833 juta 485.350 rupiah selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Informasi lain, Saudara, kasus hukum kebakaran hutan dan lahan di Bukit Teletabis Gunung Bromo terus berlanjut. Polres Probolinggo, Jawa Timur memeriksa 5 orang saksi termasuk pasangan calon pengantin yang melakukan foto prewedding. 5 orang yang dipanggil Satuan Reserse dan Kriminal Polres Probolinggo adalah calon pengantin pria inisial HP asal kota Surabaya dan calon mempelai wanita PMP warga kota Palembang. Kemudian 2 kru prewed serta juru rias calon pengantin. 5 orang ini statusnya masih saksi